Cuacanya sejuk sekarang. Di pintu masuk desa berdiri pohon willow dengan cabang-cabang yang terkulai menyerupai rambut hijau yang panjang dan subur. Penduduk desa hidup rukun, dan suasana harmonis terlihat di mana-mana. Namun beberapa hari ini, ada suasana aneh di desa itu. Karena desa tersebut telah menampung beberapa orang luar yang tidak diketahui asal-usulnya, dan tidak diketahui apakah orang-orang ini baik atau jahat. Baru-baru ini beredar rumor bahwa seorang asing melewati sebuah desa tak jauh dari sana, membuat penduduk desa marah. Orang asing ini, yang memiliki kultivasi yang mendalam, kemudian membantai seluruh desa, tanpa menyisakan yang muda maupun yang tua. Pria itu bukan dari Nanzu, ia telah melarikan diri kembali ke Yunzu, sehingga tidak dapat ditangkap. Desa Changliu sudah xenofobia, dan setelah mendengar tentang presiden seperti itu, mereka menjadi sangat waspada terhadap orang luar. Awalnya, desa Changliu enggan merawat orang-orang luar itu, tetapi Nona Chen Er mengatakan bahwa salah satu dari mereka memiliki aura binatang suci. Oleh karena itu, mereka pun terbujuk dan penduduk desa pun terselamatkan. Beberapa wanita di desa tidak dapat menahan diri untuk menggerutu dan mengeluh, sering kali berbisik di antara mereka sendiri, ketidakpuasan mereka tidak terucapkan. Tiba-tiba, seseorang mengangkat tirai di depan rumah kayu Paman Liu dan keluar dari balik pintu. Orang ini bukan Paman Liu, tetapi seorang pemuda. Penduduk desa terdiam, sebagian berhenti berjalan, sebagian lagi berhenti dari aktivitas mereka, dan semuanya menoleh. Pemuda itu tampan, berkulit putih dengan semburat merah muda, berwajah lembut, dan ramah. Ia mengenakan pakaian khas desa Changliu meskipun terbuat dari linen kasar, pakaian itu memancarkan aura dunia lain. Gadis-gadis desa itu sudah terbiasa melihat laki-laki seusia mereka dan belum pernah melihat laki-laki yang tampak seperti dari dunia lain sebelumnya, jadi mereka sedikit tersipu. Apakah ini orang yang memiliki aura binatang dewa? Tiba-tiba, seorang pemuda muncul. Kulitnya gelap, kepalanya sedikit terangkat, dan berkata, "Saudaraku, siapa namamu?" Qin Xianyu membungkuk dan berkata, "Saya seorang kultivator, dan nama Tao saya adalah Yuhua." Pemuda itu terdiam sejenak, lalu menatapnya dengan penuh minat dan terkekeh. "Meskipun aku tidak tahu apa-apa tentang kultivasi, istilah bulu adalah tingkat kultivasi tertinggi dalam Taoisme. Alam tertinggi, melihat penampilanmu yang halus, kau terlihat seperti wanita muda. Aku tidak menyangka kau begitu sombong." Qin Xianyu terdiam sesaat, tidak yakin bagaimana cara tertawa. Pemuda itu bertepuk tangan dan berkata, "Baiklah, sekarang kamu sudah bangun, ikutlah denganku untuk menemui Chen Er." Qin Xianyu sangat penasaran dengan gadis bernama Chen Er itu, jadi ia langsung setuju dan mengikutinya dari belakang. Tiba-tiba, ia tersenyum dan bertanya, "Bagaimana saya harus memanggil pria ini?" Pemuda itu berkata, "Wang Yan." Dipimpin oleh Wang Yan, Qin Xianyu tiba di pintu masuk desa. Di pintu masuk desa, pohon-pohon willow selalu hijau, cabang-cabangnya terkulai ke bawah, menciptakan pemandangan yang benar-benar indah. Di bawah pohon willow berdiri seorang gadis kecil, sekitar 12 atau 13 tahun, dengan mata agak terpejam. Kulitnya cerah dan auranya tenang. Pakaiannya yang berwarna terang menyerupai bunga lili dan anggrek, membangkitkan rasa kemurnian pada mereka yang tak berani mendekatinya, tetapi justru memperlakukannya dengan hormat dan penuh kasih sayang. Di desa Changliu, sebagian besar penduduk desa berkulit gelap, baik pria maupun wanita, tetapi gadis kecil ini berkulit cerah dan berwatak tenang, bagaikan peri yang turun ke bumi. Qin Xianyu paling peka terhadap aura. Ia merasakan aura yang sangat murni dari gadis kecil itu, bagaikan mata air jernih di sungai pegunungan, tanpa kotoran, jernih dan transparan, serta terasa terpencil dan tenang. Pantas saja Nona Chen Er ini dianggap dewi oleh desa Changliu. Dia benar-benar seperti peri. Saat Qin Xianyu tengah memikirkan hal ini, dia melihat Wang Yan melangkah maju dengan ekspresi penuh hormat. "Chen Er, aku membawanya ke sini." Begitu Wang Hao selesai berbicara, gadis kecil itu membuka matanya, memperlihatkan sepasang mata yang cerah dan jernih. Dengan senyum polos, ia berkata, "Kak Wang Hao, terima kasih." Wang Hao menggelengkan kepalanya berulang kali, lalu pergi, menatap tajam Qin Xianyu sebelum pergi, seolah hendak memperingatkannya. Qin Xianyu melangkah maju, membungkuk sedikit, dan berkata, "Saya berada dalam bahaya besar kali ini, tetapi untungnya Nona Chen Er menyelamatkan saya, jika tidak, nyawa saya pasti dalam bahaya. Saya tidak punya cara untuk membalas kebaikan Anda yang luar biasa." "Tidak seberat yang kau bilang," Chen Er tertawa. "Aku hanya meminta para paman dan tetua desa untuk menyelamatkanmu. Merekalah yang membawakan semua ramuan obat dan salep akhir-akhir ini. Aku hanya berbicara dengan mereka dan tidak melakukan pekerjaan fisik apapun." Qin Xianyu tak berani menyangkal anugerah penyelamat nyawa itu, dan sekali lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian, ia tampak bingung dan bertanya, "Menurut Paman Liu,
Nona Chen Er pernah memberitahu penduduk desa bahwa saya memiliki aura binatang suci. Bagaimana mungkin? Mereka enggan menyelamatkan orang luar saat itu, jadi aku menceritakan semua ini kepada mereka. Nona Chen Er bangkit dari pohon willow, membersihkan debu di tubuhnya, dan berkata, tapi aura binatang suci di tubuhmu itu nyata kau tidak menipu mereka. Qin Xianyu mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, aura binatang dewa. Chen Er menggelengkan kepalanya sedikit, juga bingung, dan berkata, aku juga tidak mengerti. Kamu manusia, bukan binatang dewa, jadi bagaimana mungkin kamu memiliki aura binatang dewa dari desa Changliu? Qin Xianyu berkata dengan tegas, aku manusia, dan tentu saja bukan sejenis binatang dewa. Siapa bilang kau binatang dewa? Chen Er terkekeh. Kau cukup menarik. Tidak ada yang namanya binatang dewa. Tapi kau punya aura yang mirip. Dia menundukkan kepalanya, berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau aku mengajakmu melihat sisik-sisik peninggalan binatang buas, dan patung-patung batu yang diukir oleh leluhur desa? Qin Xianyu mengangguk sebagai jawaban. Nama saya Chen Er. Saya Dewi Desa Changliu. Saya berbeda dari yang lain sejak kecil. Kedua orang tua saya berasal dari desa Changliu, tetapi mereka juga memperlakukan saya sebagai dewi, sama seperti paman dan tetua lainnya. Mereka sangat menghormati saya. Gadis kecil itu baru berusia 12 atau 13 tahun. Ia hanya tersenyum, menjaga sopan santun, dan tampak sangat pendiam. Ia bertanya, siapa namamu? Qin Xianyu berkata, nama Buddha saya adalah Yuhua. Gadis kecil itu berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, namamu tidak bagus. Qin Xianyu bertanya sambil tersenyum, mengapa tidak? Nona Chen Er berkata, itu akan menimbulkan masalah. Qin Xianyu cukup bingung dan hendak berbicara ketika Chen Er bertanya, ku dengar semua pendeta Tao punya nama Tao. Namamu Yuhua, tapi aku melihat banyak hal tentangmu yang sepertinya bukan pendeta Tao sungguhan. Kau mungkin bukan pendeta Tao sejak kecil, kan? Siapa namamu? Qin Xianyu terkekeh dan berkata, saya seorang pendeta Tao awam, dan nama asli saya adalah Qin Xianyu. Chen Er berpikir sejenak lalu berkata, nama ini lebih baik dari yang sebelumnya. Saat Qin Xianyu mengikuti gadis kecil itu, ia terkejut mendapati bahwa penduduk desa sangat menghormati gadis kecil ini, Chen Er. Beberapa orang bahkan buru-buru menghentikan kegiatan mereka dan membungkuk untuk menyapanya. Mereka bilang aku dewi yang terlahir, mampu merasakan aura binatang suci dan melihat banyak hal. Jadi, sejak aku lahir, penduduk desa memperlakukanku dengan sangat hormat. Chen Er berkata dengan lembut dan tenang, awalnya, aku tidak mengenali mereka. Kemudian, seiring bertambahnya usia, aku menyadari bahwa aku berbeda dari anak-anak lain. Sebenarnya, aku ingin seperti anak-anak lain, berkumpul, bermain, dan tertawa, tetapi mereka selalu begitu hormat ketika melihatku. Nada suaranya datar, tetapi kata-katanya mengandung sedikit kekecewaan. Qin Xianyu tidak yakin bagaimana menghiburnya dan baru saja memikirkan bagaimana memulainya ketika Chen Er membawanya ke depan sebuah rumah tua. Rumah kayu itu dipisahkan dari bagian depan dan belakang oleh pagar, dengan lonceng angin tergantung di sana. Ada patung batu di depan rumah. Patung batu itu berbentuk seperti ular piton, bersisik dan beralur. Kepalanya seperti kepala banteng, sepasang tanduk di atasnya, kumis panjang di bawah rahangnya, dan manik-manik batu di mulutnya. Ia memiliki 4 anggota badan di bawah perutnya, seperti cakar harimau, dengan ujung yang tajam seperti cakar elang. Patung batu ini jelas diukir menyerupai naga sungguhan. Ini adalah patung naga sungguhan. Batu itu berwarna abu-abu gelap, yang membuat naga batu itu tampak agak kusam dan tak bernyawa. Patung itu tidak dibuat dengan baik, agak kasar dan hanya memiliki garis besar umum. Meskipun bentuk dan semangatnya lengkap, detailnya kurang halus. Saat melihat patung naga batu, Qin Xianyu merasakan gelombang emosi. Patung itu naga sungguhan. Apakah binatang mitologi itu naga sungguhan? Dengan kata lain, apakah dia memiliki aura naga? Qin Xianyu dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Dia telah menggunakan sisik terbalik naga emas Daodu sebagai cermin pelindung, dan kemudian menyimpannya dalam liontin giok. Gadis kecil itu seharusnya tidak bisa merasakan aura sisik naga itu. Mungkinkah setelah melihat naga emas Daodu beberapa kali dan mengenakan sisik itu selama beberapa waktu, ia sendiri terkontaminasi aura naga itu, yang belum sepenuhnya hilang? Atau apakah itu terkait dengan pembasmian Wang Suke, manusia naga itu? Qin Xianyu mengolah energi primordial bawaan dan mengonsumsi air spiritual pil giok, atau meningkatkan fisiknya melalui mandi pil abadi Guru Guanyun. Dia selalu sangat peka, jadi mengapa dia tidak pernah menyadarinya? Kamu tunggu di sini. Chen Er mengatakan sesuatu, lalu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke dalam. Tidak lama kemudian, dia keluar, dan ada sisik hitam di tangannya.
Tatapan mata Qin Xianyu sedikit menyempit, dan dia berpikir, sisik naga. Namun, ia juga merasa sedikit lega karena itu adalah sisik hitam, bukan sisik kura-kura naga atau naga emas Daodu. Entah kenapa, mengetahui bahwa itu adalah sisik naga sejati lainnya membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Ini sisik-sisik yang ditinggalkan oleh binatang suci dari masa lampau. Aku bisa merasakan auramu sangat mirip dengannya. Meskipun kau bukan binatang suci itu sendiri, auramu sama jenisnya. Chen Er mengulurkan tangannya yang cantik dan lembut, memegang sisik hitam itu, lalu menyerahkannya. Sisiknya yang hitam sehitam tinta, teksturnya halus, dan memantulkan cahaya, seakan-akan mengalir dan berputar. Aura naga di atas memiliki kedalaman yang mendalam, membuat jantung Qin Xianyu berdebar kencang. Seperti yang digambarkan pada patung batu, ini bukanlah Jiaolong, makhluk mirip naga, melainkan naga sungguhan. Naga sungguhan yang sebanding dengan makhluk abadi. Namun, setelah merasakannya dengan saksama, Qin Xianyu menyadari bahwa itu bukanlah sisik terbalik, melainkan hanya sisik biasa di tubuh naga sejati, tanpa kemampuan khusus apapun yang melekat padanya. Meski begitu, itu tetaplah sebuah harta karun. Naga bagaikan harta karun dari ujung kepala hingga ujung kaki tubuh mereka sendiri mampu menghancurkan gunung dan sungai serta menahan pusaka magis. Naga sejati, yang sebanding dengan makhluk abadi di bumi, mampu menahan pusaka abadi dalam pertarungan melawan makhluk abadi. Meskipun sisik-sisik ini telah terpisah dari tubuh naga sejati dan terlepas, materialnya masih lebih unggul daripada artefak magis naga harimau manapun. Saat dikenakan di tubuh, sisik-sisik ini dapat bertindak sebagai perisai pelindung, yang tak tertembus kecuali oleh harta surgawi. Tentu saja, jika orang biasa mengenakan pakaian pelindung ini, bahkan jika sisiknya tetap utuh, orang tersebut akan terbasmi oleh energi kuat di dalamnya, tak mampu menahannya. Di mata Qin Xianyu, makna sebenarnya di balik sisik yang ditinggalkan naga asli pastilah kekuatan naga. Sisik-sisik hitam ini, bagaimanapun juga, adalah sisa-sisa naga sejati, dan aura agung mereka cukup untuk mengintimidasi banyak burung dan binatang buas, bahkan roh dan ibel besar. Di antara langit dan bumi, burung dan binatang, semut dan serangga, jauh lebih sensitif terhadap aura daripada manusia. Ketika mereka merasakan kekuatan naga dari jauh, mereka secara alami akan mundur. Qin Xianyu berpikir dalam hati bahwa inilah fungsi sebenarnya dari sisik naga, yang memungkinkan desa untuk mengusir semua jenis setan dan menghindari bencana. Chen Er duduk di atas batu di sampingnya, mengamatinya dengan tenang, dan tersenyum, bagaimana? Qin Xianyu mengembalikan sisiknya dan berkata, aku memang pernah bertemu naga di tempat lain dan berinteraksi dengan mereka, tetapi mereka bukanlah binatang suci desa Changliu. Chen Er, yang sudah mengantisipasi hal ini, tetap kecewa dan berkata, binatang suci itu telah pergi selama lebih dari 500 tahun. Naskah kuno mencatat bahwa ia pasti akan kembali suatu hari nanti untuk melindungi desa Changliu. Kini, lebih dari 500 tahun telah berlalu, dan banyak orang di desa tidak lagi mempercayainya. Beberapa bahkan mempertanyakan apakah binatang suci seperti itu benar-benar ada, atau apakah ia pernah benar-benar melindungi desa Changliu. Baru tahun lalu, seorang lelaki tua yang telah belajar membaca secara terbuka mengecam catatan dalam naskah kuno sebagai tidak benar, menuduh nenek moyang kita menyesatkan generasi mendatang. Ia menatap patung batu itu dan berbisik, tapi aku tahu bahwa binatang suci itu memang melindungi desa Changliu. Karena aura binatang suci itu ada di mana-mana di sini. Meskipun telah memudar seiring berjalannya waktu, aku masih bisa merasakannya. Dahulu kala, seekor binatang dewa berdiam di sini, melindungi penduduk desa Changliu selama bertahun-tahun, diterpa angin dan hujan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, 500 tahun kemudian, orang-orang mulai lupa, dan penduduk desa mulai mempertanyakan apakah binatang dewa itu pernah melindungi desa, dan bahkan mulai menegur leluhur mereka. Kalau orang tidak tahu, itu lain hal, tetapi Chen Er tahu bahwa binatang suci itu memang telah bekerja keras untuk melindungi desa Changliu, dan mendengar keraguan ini membuatnya merasa kecewa terhadap binatang suci itu. Qin Xianyu merasakan banyak desahan dalam nada suaranya. Meskipun masih muda, ia memiliki aura yang luar biasa. Tanpa disadari, Qin Xianyu mulai menghormatinya dan tidak berani memperlakukannya seperti gadis kecil. Ia tersenyum tipis dan hendak berbicara ketika tiba-tiba berhenti. Dia terkejut, dan sedikit kengerian muncul di matanya. Lebih dari 500 tahun telah berlalu sejak kepergian naga sejati itu. Tak terhitung generasi telah berlalu di desa Changliu. Aura 500 tahun yang lalu telah lama terkikis oleh waktu dan terkikis oleh waktu. Mengapa gadis kecil ini masih bisa merasakan aura naga sejati dalam kegelapan? Bahkan Qin Xianyu, yang mengolaki leluhur kekacauan primordial, yang mengarah langsung ke Dao Agung, mewujudkan kehendak surga di atas dan merespons alam di bawah, paling peka terhadap semua jenis aura, emosi, dan niat membasmi, bahkan sebanding dengan Dewa Bumi. Namun,
Ia tidak dapat merasakan sedikit pun aura klan naga sebelumnya. Bahkan sisik hitam ini hanya terlihat jelas saat dilihat secara langsung, mengungkap kekuatan ras naga. Qin Xianyu menutup matanya sedikit, merasakan berbagai aura dalam tubuhnya, tetapi tidak mendeteksi aura naga apapun. Tetapi Nona Chen Er dapat memastikan bahwa auranya mirip dengan binatang dewa. Bahkan mereka yang memiliki persepsi sebanding dengan dewa bumi tidak dapat mendeteksi aura aneh mereka sendiri, jadi mengapa gadis kecil ini mampu merasakannya? Setelah 500 tahun, aura naga itu memudar, tetapi dia masih bisa merasakan aura naga itu dalam kegelapan. Persepsi seperti itu mungkin tidak mengejutkan jika muncul pada orang lain, tetapi Chen Er, gadis ini, baru berusia 11 atau 12 tahun, belum berkultivasi, dan hanyalah manusia biasa. Mengapa ia memiliki persepsi yang begitu menakjubkan? Gadis ini, Chen Er, dipuja dan disembah oleh semua orang di desa Changliu sebagai seorang dewi, dan dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Sejak pertemuan pertama mereka, Qin Xianyu tidak pernah memperlakukannya seperti gadis kecil, malah, ia sangat menghormatinya. Kemungkinan besar, inilah yang menumbuhkan rasa hormat warga desa Changliu terhadapnya. Temperamennya tenang dan halus. Meskipun masih muda, ia bagaikan peri yang turun ke bumi. Siapapun yang memandangnya tidak akan menganggapnya gadis kecil, melainkan akan terkagum-kagum dari lubuk hatinya. Indra perasa Qin Xianyu sangat tajam, hampir tak tertandingi oleh siapapun yang tingkat kultivasinya sama, tetapi gadis kecil di depannya yang belum berkultivasi jauh lebih unggul darinya. Alam rahasia 9 provinsi dikenal dunia sebagai alam abadi, rumah tidak hanya bagi para dewa bumi dan bahkan dewa sejati, tetapi juga bagi banyak individu luar biasa. Orang-orang berbakat seperti itu tidak pernah tercatat di dunia fana. Qin Xianyu tidak dapat menahan perasaan haru. Tepat saat itu, Chen Er memejamkan matanya sedikit, dan ketika dia membukanya lagi, dia berbisik, "Kau punya teman, dalam bahaya." Menurut Paman Liu, pada saat itu terdapat tumpukan serpihan kayu dan puing di pegunungan, berisi banyak mayat, ada yang tidak lengkap dan ada yang hampir berubah menjadi daging cincang. Serpihan dan puing kayu tersebut sebagian besar merupakan pecahan dari perahu penjejak bulan. Dari keempat sahabat itu, Qin Xianyu menduga bahwa salah satu di antaranya adalah sesepuh dari Sekte Xuanting, tetapi dia tidak dapat menebak siapa tiga lainnya. Kalau bicara secara logika, tak seorang pun akan selamat dari serangan sihir tunggal Fanggu. Namun, Qin Xianyu sendiri beruntung bisa selamat, dan lukanya tidak serius. Ia telah memikirkannya dengan saksama dan akhirnya menyimpulkan bahwa kemungkinan besar petir telapak tanganlah yang berhasil meredam sebagian angin kencang di sekitarnya. Jika tidak, di tengah angin kencang seperti itu, Qin Xianyu merasa ia tidak akan selamat. Setibanya di sana, Qin Xianyu menemukan bahwa yang disebut sebagai rekan dalam kesulitan itu adalah seseorang yang tidak dikenalnya. Orang-orang ini pernah berada di perahu pendakian bulan yang sama dengannya. Mereka berada di tingkat kultivasi ibel bumi dan tidak terlalu luar biasa, namun mereka masih berhasil selamat dari teknik abadi. Ketika pria itu melihat Qin Xianyu, ia dengan jelas mengenali manusia sejati naga dan harimau di perahu penginjak bulan. Melihat Qin Xianyu tampak tidak terluka, ia menunjukkan ekspresi tidak percaya, lalu seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya perlahan-lahan menjadi bingung dan redup. Kehidupan perlahan menjauh darinya. Qin Xianyu melihatnya sejenak, dan akhirnya mendesah. Namun, yang paling kesal justru adalah lelaki tua yang merawatnya, yang berkata dengan marah, "Saya sudah menggunakan begitu banyak ramuan obat berharga dan bersusah payah menyiapkan formula rahasia ini, tetapi tetap saja tidak bisa menyelamatkannya. Sungguh sia-sia, dan orang menyebalkan itu, toh dia juga akan mati. Seandainya dia mati lebih cepat, itu akan menyelamatkan saya dari banyak harta." Orang tua itu murka, lalu ia mengangkat tirai dan keluar. Bukan karena lelaki tua itu berhati dingin lagi pula, orang yang terluka itu adalah orang asing baginya, dan dia sudah cukup tua, telah menyaksikan perpisahan dan kematian yang tak terhitung jumlahnya, yang membuatnya tampak agak tenang. Qin Xianyu menurunkan tirai, melangkah keluar ruangan, dan tampak berpikir. Chen Er menyadari bahwa Qin Xianyu tengah asyik berpikir, jadi dia mendongak ke arahnya dan bertanya, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Qin Xianyu merenung sejenak, lalu berkata tanpa menyembunyikan apapun, "Aku tidak begitu mengenalnya. Kami hanya berada di perahu yang sama, tetapi perahu itu hancur berkeping-keping oleh angin kencang. Biasanya, tidak ada yang selamat, tetapi dia berhasil selamat. Aku agak curiga." Chen Er sedikit terkejut. Perahu, angin kencang. Qin Xianyu kemudian menyadari dengan terkejut bahwa meskipun gadis muda di hadapannya sangat dihormati, bagaimanapun juga, ia hanyalah orang yang tidak berbudaya. Setelah berpikir sejenak, ia menjawab, "Itu adalah harta karun yang dapat membawa orang terbang. Sedangkan untuk angin kencang, itu sebenarnya dilepaskan oleh seseorang dengan kekuatan magis yang luar biasa." Chen Er tampak tidak percaya dan cukup terkejut.
Kapal yang bisa terbang di langit. Seseorang yang bisa melepaskan badai. Setelah keterkejutan awalnya, Chen Er segera kembali tenang dan berkata, saya sudah lama mendengar tentang para kultivator Tao dari kitab-kitab kuno, dan berita tentang mereka sering datang dari luar. Bahkan beberapa dekade yang lalu, desa Changliu menerima beberapa kultivator Tao yang datang ke sini. Menurut para tetua, mereka semua adalah makhluk abadi yang kuat. Tapi saya tidak pernah membayangkan mereka sehebat ini. Apakah Anda memiliki kemampuan itu? Setelah keterkejutan awalnya, Nona Chen Er segera kembali tenang, hampir setara dengan alam Qingjing milik Qin Xianyu. Hal ini kembali mengejutkan Qin Xianyu, tetapi pikiran itu hanya terlintas di benaknya sebelum ia merenung sejenak dan berkata, tidak sehebat orang itu, tapi dia hampir tidak bisa menggunakan metode seperti itu. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Chen Er ternyata bukan orang biasa, dan ia menganggap remeh masalah kultivasi. Ia hanya mengucapkan beberapa patah kata sebelum kembali bersikap acuh tak acuh. Ia melihat ke dalam ruangan dan berkata, aku pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia tidak memiliki aura binatang dewa, tetapi dia memiliki aroma yang berbeda. Qin Xianyu sedikit terkejut. Dia merenung sejenak lalu berkata, aromanya cukup menenangkan, seperti perisai. Qin Xianyu tiba-tiba menyadari. Senjata ajaib. Orang itu pasti memiliki senjata sihir pelindung, itulah sebabnya ia mampu bertahan dari angin kencang meskipun tingkat kultivasinya ibel bumi. Sayang sekali Fang Gu adalah dewa bumi bahkan dengan senjata sihir pelindung. Teknik abadi biasa darinya tidak akan cukup untuk melindunginya sepenuhnya. Meskipun pendeta Tao di dalamnya nyaris berhasil menyelamatkan nyawanya, ia akhirnya meninggal karena luka-lukanya. Ada 3 orang sahabat lainnya. Qin Xianyu pergi mengunjungi mereka satu persatu, tetapi terkejut karena lelaki tua dari Sekte Xuanting tidak ada di antara mereka. Apakah dia mati dalam badai? Atau dia diselamatkan oleh Dewa Bumi dari Sekte Xuanting? Dengan kultivasi naga harimau dan asal-usulnya dari Sekte Abadi Yunzu, seharusnya dia memiliki kemampuan untuk menyelamatkan hidupnya. Di antara ketiga sahabat itu, ada seorang kultivator lain yang juga pernah berlayar dengan perahu penginjak bulan. Ia memiliki tingkat kultivasi geng surgawi dan, meskipun terluka parah, tidak dalam bahaya besar. Menurut indra Chen Er, ada juga aura menenangkan yang terpancar darinya, mungkin menandakan bahwa ia juga dilindungi oleh artefak magis. Senjata ajaib orang ini mungkin tidak lebih unggul dari orang sebelumnya, tetapi karena tingkat kultivasinya lebih tinggi, dia tidak akan mati. Adapun 2 lainnya, satu adalah Ruan Qingyu, dan lainnya adalah Liang Yuankai. Adapun para Grandmaster seni bela diri dari keluarga Liang, sebagian besar dari mereka tersapu oleh angin kencang dan berubah menjadi debu. Ruan Qingyu masih pingsan, andalam dan tulangnya rusak parah, dan kulitnya juga tergores parah. Ia hampir tak bernyawa, tetapi luka-lukanya cukup serius. Saat ini ia dirawat oleh seorang wanita tua. Qin Xianyu sangat terkejut, meskipun tubuh Ruan Qingyu penuh goresan akibat angin kencang, wajahnya yang cantik hanya memiliki sedikit goresan. Wajahnya halus, penampilannya cantik, dan kulitnya putih bersih, seperti peri yang sedang tidur. Qin Xianyu awalnya sangat bingung tentang ini, tetapi setelah melihat tangan Ruan Qingyu, dia tiba-tiba mengerti. Ruan Qingyu melilitkan selapis obat di punggung tangannya. Perempuan tua itu menjelaskan bahwa kulit dan daging di punggung tangan gadis itu telah hilang, hanya menyisakan tulang-tulang. Mereka terus-menerus mengganti perban beberapa hari terakhir ini, dan mereka tidak bisa berharap untuk sembuh total. Mereka hanya berharap tangannya masih bisa ditekuk dan diregangkan, dan tidak akan lumpuh itu akan menjadi berkah. Qin Xianyu tidak dapat menahan diri untuk mengingat kejadian ini. Saat angin kencang bertiup, wanita yang telah mengembangkan kekuatan Qi itu tiba-tiba merentangkan tangannya untuk menghalangi dan menutupi wajahnya. Gadis, seperti yang diharapkan, menyukai keindahan. Qin Xianyu terdiam sesaat. Ketika Qin Xianyu datang ke sisi Liang Yuankai lagi, ekspresinya sangat serius. Tangan kiri Liang Yuankai putus, hanya menyisakan separuh lengannya. Bahunya hampir seluruhnya lecet akibat angin kencang, dan separuh telinganya juga tersapu. Selain itu, luka di sisi kanannya tidak serius. Kelihatannya ada sesuatu yang menghalanginya, tetapi ternyata hanya menutupi sisi kanannya dan gagal menutupi lengan dan bahu kirinya, sehingga ia terluka akibat angin kencang. Liang Yuankai mulai siuman kemarin, tetapi kondisinya tidak optimis. Luka di bahu kirinya telah mengikis seluruh daging dan tulangnya, hampir menyentuh andalamnya. Penduduk desa Changliu tahu bahwa ia tak tertolong, tetapi karena Qin Xianyu memiliki aura binatang suci, mereka berhasil menyelamatkannya dengan obat-obatan berharga. Inilah sebabnya mengapa ada begitu banyak gosip yang tidak menyenangkan di desa. Ketika Liang Yuankai melihat Qin Xianyu, matanya berbinar dan dia hampir bangkit. Qin Xianyu mengulurkan tangan dan menekan ke udara, membekukannya di tempat, lalu menggelengkan kepalanya. Liang Yuankai sedikit terengah-engah saat hendak berbicara.
Seorang pria parubaya yang sedang merawatnya tiba-tiba berkata, kau hanya berdiam diri seperti ini, dan masih berani bicara. Kau mungkin akan mati sebelum sempat menyelesaikan satu kalimat pun. Liang Yuankai menggelengkan kepalanya, bibirnya bergerak sedikit seolah sedang tersenyum. Qin Xianyu menghela napas dan bergerak mendekat. Suara Liang Yuankai sangat lemah, nyaris seperti bisikan, selembut dengungan nyamuk, Tuan. Batu Guanglin. Qin Xianyu hanya mendengar 5 kata sebelum dia tidak bisa lagi mendengar apa yang terjadi selanjutnya. Saat aku menoleh, pandangan Liang Yuankai tidak fokus dan dia tak bernyawa. Setengah bulan kemudian, Qin Xianyu telah pulih sepenuhnya dan melepaskan Gu Ulat Sutra Salju, membiarkannya berkeliaran bebas. Selain berlatih setiap hari, ia sering mengunjungi Ruan Qingyu yang pingsan dan seorang kultivator lain di tingkat geng surgawi. Cedera Ruan Qingyu cukup parah. Namun, kecepatan pemulihannya luar biasa cepat. Sekarang, cederanya jauh lebih baik daripada kultivator tingkat geng surgawi, dan ia hampir pulih sepenuhnya. Kecepatan pemulihan ini bahkan lebih cepat dari Qin Xianyu, manusia sejati naga harimau. Faktanya, Qin Xianyu memiliki fisik yang prima. Energi primordial bawaannya sangat bermanfaat baginya. Ia juga telah meminum air ramuan giok dan kemungkinan besar dimandikan dengan ramuan oleh guru Guanyun ketika masih muda. Kini, ia telah berkultivasi menjadi naga dan harimau, yang berisi sup emas dan cairan giok. Namun, Ruan Qingyu pulih lebih cepat daripada Qin Xianyu. Bahkan ketika wanita tua itu mengganti perbannya, dia melihat punggung tangan Ruan Qingyu yang hampir tidak berdarah menunjukkan tanda-tanda kembali ke keadaan semula. Hari ini, Ruan Qingyu akhirnya bangun. Mendengar kabar itu, Qin Xianyu bergegas menghampiri. Melihatnya bersemangat, ia menghampirinya, duduk di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum tipis, sudah bangun. Melihatnya sama sekali tidak terluka, Ruan Qingyu sedikit terkejut. Setelah berpikir sejenak, ia bertanya, di mana Liang Yuankai? Qin Xianyu berkata dengan suara rendah, ayo pergi. Mendengar ini, mata Ruan Qingyu sedikit menggelap, dan akhirnya dia mendesah pelan. Qin Xianyu menatapnya sejenak sebelum bertanya, ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan padamu. Ruan Qingyu menoleh sedikit dan berkata, apa yang ingin kamu tanyakan? Aku punya beberapa keraguan, kata Qin Xianyu tenang sambil tersenyum. Contohnya, kau hanya berada di level kultivasi gangsa, tetapi tubuhmu pulih lebih cepat daripada manusia sejati naga harimau puncak yang memiliki ramuan giok sup emas. Dan contoh lainnya, bagaimana kau dan Liang Yuankai bisa selamat dari sihir abadi? Ruan Qingyu berkata dengan tenang, saat itu, aku sedang membawa artefak ajaib. Di perahu pendaki bulan, ada cukup banyak orang dengan harta sihir pelindung, tetapi tak satu pun dari mereka sempat bereaksi. Sebelum mereka sempat melepaskan harta sihir mereka, mereka tercabik-cabik oleh angin kencang, berubah menjadi debu bersama perahu pendaki bulan. Qin Xianyu tersenyum dan berkata, jangankan kau, bahkan aku sendiri, meskipun punya firasat dan waspada, hanya berhasil melepaskan mantra petir sebelum langsung ditelan oleh teknik abadi Fanggu, kehilangan akal sehatku. Meskipun kau punya harta sihir, bagaimana mungkin kau punya waktu untuk melepaskannya? Ruan Qingyu mendesah pelan dan berkata, harta karun yang kumiliki ini adalah pusaka keluarga. Harta ini tidak diaktifkan olehku, melainkan dirasakan dengan sendirinya. Harta karun ini luar biasa. Jika ada bahaya, harta ini dapat melindungi tubuh, menyelimuti sekitar setengah zang di sekeliling tubuh. Sayangnya, harta ini telah rusak setelah kejadian ini. Mengenai pemulihannya, itu karena sifat bawaanku dan garis keturunan klanku. Qin Xianyu mengangkat alisnya dan bertanya, garis keturunan. Ruan Qingyu berkata dengan suara rendah, seorang leluhur klan saya adalah seorang dewa bumi, dan dia bukan dewa bumi biasa. Dia pergi ke alam ilahi yang sunyi dan memperoleh semacam teknik rahasia yang memiliki efek mengubah garis keturunan seseorang, sehingga semua garis keturunan langsung akan mendapatkan manfaatnya. Begitu, Qin Xianyu mengangguk pelan dan berkata, pantas saja kau punya harta karun pelindung dan pulih dengan sangat menakjubkan. Ekspresi Ruan Qingyu menjadi muram, dan ia berkata dengan suara rendah, sejak kematian leluhur kami, keluarga Ruan telah merosot. Meskipun keturunan kami memiliki garis keturunan yang luar biasa, kultivasinya sulit, dan tidak ada yang mencapai keabadian. Selama berabad-abad, garis keturunan tersebut perlahan-lahan melemah. Pada generasi saya, hanya mereka yang telah berkultivasi hingga tingkat gangsa. Lebih lanjut, karena perubahan garis keturunan kami, keturunan klan menjadi semakin langka, yang menyebabkan kemerosotan yang ekstrim. Bibi saya menikah dengan keluarga Liang karena kemerosotan keluarga tersebut. Qin Xianyu tetap diam. Berkultivasi tahu bukanlah hal yang mudah bahkan mereka yang merupakan keturunan dewa pun belum tentu dapat berkultivasi dengan damai. Jangan tertipu oleh fakta bahwa keluarga Liang sekarang memiliki banyak kultivator. Mungkin hanya sedikit di generasi mendatang yang akan memiliki bakat untuk berkultivasi.
Sekalipun mereka berbakat, apakah mereka memiliki kemauan untuk berkultivasi adalah soal lain. Selain itu, saat para kultivator menyendiri, mereka juga perlu keluar dan menjelajahi dunia. Namun, dunia luar itu berbahaya, dan mereka mungkin tidak dapat bertahan hidup. 100 tahun dari sekarang, menengok kembali keluarga Liang, mungkin keturunan mereka akan sukses dan makmur, dan beberapa bahkan mungkin mencapai keabadian. Atau mungkin, 100 tahun dari sekarang, keluarga Liang tidak akan memiliki lagi petani dan hanya akan menjadi keluarga kaya biasa. Bahkan jika mantan musuh mereka membalas dendam, mereka mungkin tidak dapat melindungi bisnis keluarga mereka. Nenek moyang Ruan Qingyu termasuk orang yang abadi, tetapi setelah orang abadi itu meninggal, mereka pasti telah melalui berbagai pergolakan dan liku-liku, sehingga sulit bagi keturunan mereka untuk mencapai keabadian, dan dengan demikian mereka mengalami kemunduran. Sihir Fanggu datang terlalu cepat, kami tidak bisa bereaksi tepat waktu. Ruan Qingyu mendesah pelan, di tangan para dewa, sekuat apapun dirimu, selama kau belum mampu melewati batas antara dewa dan manusia, dan belum mencapai keabadian, kau hanyalah manusia biasa, tak ada bedanya dengan semut, dan dapat dengan mudah dihancurkan. Qin Xianyu berbagi sentimen yang sama. Ruan Qingyu menatapnya dan berkata, ketika perahu penginjak bulan tiba-tiba runtuh, harta sakti leluhurku melindungiku tepat waktu, itulah sebabnya aku tidak langsung hancur lebur oleh teknik abadi itu. Ngomong-ngomong, teknik petirmu jugalah yang membantu. Jika bukan karena teknik petirmu yang memberikan perlawanan, harta saktiku tidak akan mampu menahan bahkan satu pun teknik abadi Fanggu, dan kita semua pasti sudah mati saat itu. Qin Xianyu menjawab dengan tenang, meskipun aku telah mengembangkan wujud naga harimau, aku bukannya tak terkalahkan. Di bawah pengaruh teknik abadi, aku pasti akan kesulitan bertahan hidup. Lukaku yang tidak parah kali ini mungkin berkat perlindungan harta sihirmu, bukan? Ya, Ruan Qingyu berbicara perlahan. Ekspresi Qin Xianyu berangsur-angsur berubah serius. Pada hari itu, Fanggu melepaskan teknik magis, menciptakan pusaran angin yang begitu cepat sehingga tak seorang pun dapat bereaksi tepat waktu. Banyak orang hancur berkeping-keping dalam sekejap mata, tanpa menyadarinya. Qin Xianyu, dengan persepsinya yang hampir lebih unggul dari puncak naga harimau, sudah waspada, tetapi dia hanya punya waktu untuk melancarkan serangan telapak tangan sebelum tersapu oleh angin puyuh. Justru karena serangan telapak tangan inilah angin kencang sedikit mereda, sehingga senjata ajaib Ruan Qingyu dapat melindunginya tepat waktu. Dimulai dari Ruan Qingyu, radius setengah zang sekitar 1,3 meter mencakup 6 orang. Yang satu adalah Ruan Qingyu, yang satu lagi adalah Liang Yuankai, dan dua lainnya adalah Grandmaster bela diri dari keluarga Liang. Adapun dua lainnya, mereka adalah dua kultivator yang juga jatuh ke desa Changliu. Satu adalah kultivator tingkat Disa, yang kematiannya disaksikan Qin Xianyu hari itu, dan yang lainnya adalah kultivator tingkat Tian Gang yang masih pingsan. Meskipun badai di dekat perahu pendaki bulan kita sedikit diredam oleh sihir petirmu, membuatnya sedikit lebih lemah daripada badai di sekitarnya, itu tetaplah teknik abadi yang luar biasa. Meskipun harta keluargaku diwariskan oleh seorang abadi, teknik itu telah ada selama bertahun-tahun dan digunakan untuk melawan teknik abadi yang dilancarkan sendiri oleh Fanggu, seorang abadi bumi, sehingga sulit untuk melindunginya sepenuhnya. Ekspresi Ruan Qingyu tampak rumit saat dia berkata, Grandmaster seni bela diri pertama tercabik-cabik dalam sekejap, lalu aku melihatmu. Mendengar ini, Qin Xianyu sedikit terkejut. Ruan Qingyu berkata, kau terguling-guling diterpa angin kencang, tapi kau tidak terkoyak, kau hanya terluka. Ketika Liang Yuankai melihat ini, ia dengan santai melemparkan Grandmaster bela diri di sebelahnya ke samping untuk memberi ruang, lalu mencondongkan setengah tubuhnya untuk menarikmu kembali. Tubuh Qin Xianyu bergetar. Liang Yuankai semula dilindungi oleh senjata ajaib dan mungkin tidak akan mati, tetapi ketika dia melihat Qin Xianyu datang, dia tidak ragu untuk melemparkan seorang Grandmaster seni bela diri keluarga Liang di sebelahnya dan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menarik Qin Xianyu, sehingga Qin Xianyu dapat diselamatkan di bawah perlindungan senjata ajaib keluarga Ruan. Tangan kiri Liang Yuankai putus, separuh telinganya hilang, dan bahunya remuk, daging dan tulangnya terekspos, memperlihatkan an-an dalamnya. Karena ia mencondongkan tubuh setengah badan untuk menarik Qin Xianyu, ia menderita luka-luka seperti itu. Qin Xianyu tetap diam. Liang Yuankai terluka parah karena dia ditarik ke dalam jangkauan perlindungan senjata ajaib. Qin Xianyu memahami bahwa Liang Yuankai menyelamatkannya karena dia memiliki kemampuan naga harimau abadi dan mampu memperoleh batu Guanglin, sehingga melindungi kepala keluarga Liang dan dengan demikian melindungi keluarga Liang. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa Liang Yuankai mati untuk menyelamatkannya. Mungkin bahkan tanpa Qin Xianyu, mereka akan meninggal karena luka-luka mereka setelah jatuh di sini, tanpa menerima perawatan dari desa Changliu. Namun, itu tidak mengaburkan fakta. Liang Yuankai meninggal saat mencoba menyelamatkannya. Suasana hati Qin Xianyu tiba-tiba berubah berat.
Di mata Qin Xianyu, kematian Liang Yuankei awalnya adalah kematian orang yang masih hidup, tetapi ia telah menjadi mayat yang tak bernyawa dan tak bisa berkata-kata, perlahan membusuk seiring waktu hingga dunia menghapus semua jejak keberadaannya. Setelah mengenal Liang Yuankei, Qin Xianyu tentu saja berduka atas kematiannya, tetapi setelah juga merenggut nyawa orang lain, ia menjadi agak acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Namun setelah Ruan Qingyu menjelaskan alasan masalahnya, Qin Xianyu merasa seolah-olah ada gunung yang menekan hatinya, dan dia merasa agak tertekan. Kali ini, dengan campur tangan Fang Gu, sebagian besar dari 27 kapal penjejak bulan kemungkinan hanya akan membawa kita sedikit yang selamat. Qin Xianyu berkata, tempat kita sekarang bernama Desa Changliu. Termasuk kau dan aku, 5 orang diselamatkan oleh penduduk Desa Changliu. Namun, seorang kultivator dengan tingkat kultivasi ibel bumi telah meninggal, dan Liang Yuankei juga meninggal karena luka-lukanya. Sekarang, selain kau dan aku, hanya tersisa satu kultivator dengan tingkat kultivasi geng surgawi. Setelah berkata demikian, Qin Xianyu berdiri dan mendesah pelan, istirahatlah yang baik. Ruan Qingyu tiba-tiba bertanya, Desa Changliu. Di mana itu? Nanzu, kata Qin Xianyu, ini desa pegunungan, tapi bukan Gunung Liangji. Kurasa kita mungkin telah jatuh ke dalam celah kehampaan. Meskipun telah dibuka oleh makhluk-makhluk kuat dan sekarang stabil dengan sedikit bahaya atau perubahan, celah itu tetaplah batas antara dua dunia, misterius dan tak terduga. Bukan hal yang aneh kalau kita terlempar ke sini setelah terjebak di sana oleh sihir abadi. Setelah berkata demikian, ia mengangkat tirai dan keluar. Ekspresinya tenang, tetapi matanya agak berat. Dalam keadaan linglung, dia tiba di pohon willow di pintu masuk desa. Nona Chen Er duduk bersila di bawah pohon willow. Setelah hening sejenak, Nona Chen Er membuka matanya, tatapannya tenang, dan tersenyum, apakah ada yang mengganggu pikiran Anda? Qin Xianyu mengangguk. Nona Chen Er berpikir sejenak dan berkata, coba saya lihat. Dia menatap rumah kayu tempat Ruan Qingyu berada, mengerutkan kening, dan setelah beberapa lama, dia mengalihkan pandangannya kembali ke Qin Xianyu dan berkata, dia sepertinya tidak berbohong. Qin Xianyu mengangguk sedikit dan berkata, saya tidak pernah meragukannya. Qin Xianyu telah lama menyadari kualitas luar biasa Chen Er, jadi dia tidak terkejut bahwa dia tahu apa yang baru saja dikatakannya. Setelah jeda, Qin Xianyu berkata, sebenarnya, mereka sudah cukup lama di sini, dan mereka berdua pada dasarnya sudah pulih. Sudah waktunya mereka pergi. Chen Er menatapnya dan berbisik, apakah kamu akan pergi? Qin Xianyu mengangguk. Lalu ia berkata, aku akan selalu mengingat anugerah penyelamat ini, tapi tinggal di sini terlalu lama rasanya kurang pantas. Ada yang bisa kubantu? Chen Er menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, menyelamatkanmu bukan untuk imbalan apapun. Saat itu, kami hanya menemukan bahwa kau memiliki aura binatang suci, yang digunakan untuk membujuk penduduk desa. Itu saja. Sekarang setelah kami tahu bahwa auramu bukan berasal dari binatang suci desa Changliu, mari kita akhiri saja dan jadilah teman baik. Jika kau ingin pergi, desa Changliu tidak akan menghentikanmu. Qin Xianyu berkata dengan tulus, aku akan selalu mengingat jasamu yang telah menyelamatkan nyawa, tetapi aku ada urusan yang harus diselesaikan dan tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Chen Er bertanya, kapan kamu berangkat? Qin Xianyu berkata, Nona Ruan dan rekan Taois itu sudah pulih dengan baik dan seharusnya bisa berangkat sekitar 2 hari lagi. Lagi pula, kami sudah merepotkanmu selama berhari-hari, dan tidak pantas bagimu untuk tinggal lebih lama lagi. Setelah memberi hormat pada Nona muda Chen Er, Qin Xianyu mundur. Kembali ke kabin sementaranya, ia duduk bersila dan mulai bermeditasi, berfokus pada latihan pernapasan. Di dalam prasasti Giok, terdapat ribuan elang dewa berparuh besi dan puluhan ribu cacing gu di pegunungan bagian dalam. Adapun gu ulat sutra salju, ia gelisah, sehingga Qin Xianyu melepaskannya pagi-pagi sekali, memerintahkannya untuk tidak menyakiti siapapun atau mengganggu daerah sekitarnya. Dia duduk bersila, dengan tenang mengolah dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, sesuatu tiba-tiba terlempar masuk melalui jendela. Qin Xianyu membuka matanya dan melihat setangkai bunga, dan sesosok tubuh melintas di jendela. Dia adalah seorang gadis dari desa Changliu. Qin Xianyu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Belakangan ini, insiden serupa sering terjadi. Karena ia orang luar dan berpenampilan agak anggun, tidak seperti pria-pria kasar di desa, ia memiliki aura yang berbeda dari dunia nyata. Meskipun ia mengenakan pakaian linen kasar, sikapnya yang tenang memberinya pesona yang unik. Seiring waktu, hal ini telah menarik perhatian banyak wanita dan ketidakpuasan banyak pria. Tepat saat Qin Xianyu hendak melanjutkan kultivasinya, sesuatu tiba-tiba terbang masuk jendela lagi. Itulah ulat sutra salju gu. Ulat sutra salju ini seukuran telur, seluruh tubuhnya putih bersih dengan tanda-tanda biru, putihnya bernuansa biru muda. Matanya kabur seperti cermin, namun sangat murni.
Di punggungnya terdapat sepasang sayap transparan tak berwarna, mirip sayap jangkrik, tetapi lebih tipis dan lebih fleksibel. Pada saat ini, ulat sutra salju sedang memegang setangkai bunga. Qin Xianyu terkekeh, mengulurkan tangan dan mengambil bunga-bunga itu, lalu berkata sambil tersenyum, "Jadi, kau mengikuti jejak para nona muda ini, yang membawakanku bunga." Ulat sutra salju bergumam 2 kali. Qin Xianyu mengangkat sebelah alisnya sedikit, tatapannya ke arah bunga itu tiba-tiba berubah menjadi keterkejutan dan kewaspadaan yang mendalam. Bunga ini memiliki 5 kelopak, berwarna merah pucat seluruhnya, memiliki batang biru pucat, dan memancarkan aroma yang lembut. Di tengah kelopak, tempat benang sari berada, terdapat manik-manik berwarna merah seperti darah. Setelah diamati lebih dekat, ternyata itu adalah buah. Kau pikir ini harta karun? Nada suara Qin Xianyu serius. Gu ulat sutra salju ini luar biasa hebatnya, kemampuannya menemukan harta karun memang bisa dimaklumi. Dulu, murid Lu Yuanzong memiliki seekor tikus roh yang bisa mendeteksi aura harta karun, tetapi Gu ulat sutra salju jelas lebih kuat daripada tikus roh itu. Sekarang setelah ulat sutra salju Gu memastikan bahwa bunga ini adalah harta karun, Qin Xianyu tidak punya pilihan selain bersikap berhati-hati. Jika Gu ulat sutra salju tidak berguna bagi Qin Xianyu, kemungkinan besar ia tidak akan mengambilnya. Karena ia membawa kembali bunga langka, pastilah ia sangat berguna bagi Qin Xianyu. Dia ragu sejenak, lalu mengambil buah merah cerah itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Buah itu ditekan ke langit-langit mulutnya dengan lidahnya, menyebabkannya pecah, memenuhi mulutnya dengan sari buahnya yang manis dan harum, yang rasanya luar biasa lezat. Harum yang lembut memenuhi tubuhnya, memberinya sensasi yang menggetarkan. Tanpa mereka sadari, ramuan dalam tubuh mereka mulai bereaksi. Setelah beberapa saat, Qin Xianyu sedikit tenang, membuka matanya, dan tampak tak percaya. Ia bergumam pada dirinya sendiri, eliksir emas dalam tubuhku ternyata sedikit meningkat, dan benar-benar murni tanpa kotoran, yang sangat bermanfaat bagiku. Qin Xianyu tampak terkejut dan bertanya pada ulat sutra salju Gu, harta karun apa ini? Tiba-tiba tirai terangkat. Ini adalah harta paling berharga dari desa Changliu saya, buah napas naga. Wajah Paman Liu pucat pasi, dan ia menggertakkan giginya. Langitnya biru langit, dan awannya putih bersih. Namun di desa Changliu, hari ini suram. Wajah Paman Liu pucat pasi, matanya dipenuhi emosi yang kompleks, marah, benci, menyesal, dan sedih. Keributan, termasuk tangisan, datang dari luar kabin. Hati Qin Xianyu tenggelam. Dunia luar benar-benar kacau. Buah suci, kehilangan satu. Temukan dengan cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ada yang hilang? Siapa yang menjaga tanah suci hari ini? Cepat, kirim beberapa orang lagi untuk menjaga tempat suci itu. Kita tidak boleh membuat kesalahan lagi. Yang lainnya, hentikan kegiatan kalian dan cepat cari buah suci itu. Kenapa buah sucinya hilang? Saya pikir itu pasti orang luar, itu pasti mereka. Bencana, sudah dekat. Suara-suara di luar rumah kayu itu sangat bising, termasuk tangisan dan teriakan. Suasana suram merasuki luar, mencerminkan suasana muram dan panik di hati setiap orang. Pada saat ini, bahkan orang biasa yang belum pernah berkultivasi dapat merasakan aura rendah dan gelap itu segera setelah mereka melangkah ke desa Changliu. Suasananya sungguh menindas dan menakutkan. Hati Qin Xianyu mencelos. Ia tahu ia pasti telah membuat dirinya dalam masalah besar kali ini. Tubuh Paman Liu gemetar. Ia menunjuk Qin Xianyu, jari-jarinya hampir tak bisa diam dan terus gemetar. Ia menggerakkan mulutnya, tetapi akhirnya tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, seseorang mengangkat tirai. Gadis muda ini, berpakaian putih, tampak begitu halus. Ia menggigit bibirnya pelan dan menatap Qin Xianyu, tatapannya dipenuhi emosi yang kompleks. Kamu harus pergi sekarang. Nona Chen Er mengatakan sesuatu dengan suara rendah, lalu berbalik dan pergi. Paman Liu berkata dengan mendesak, bagaimana dia bisa pergi? Nona Chen Er berhenti dan berkata, apa gunanya membiarkannya tetap hidup? Apakah membasminya bisa memulihkan buah suci? Kita berutang penjelasan kepada semua orang. Paman Liu menatap Qin Xianyu, matanya hampir berkaca-kaca, wajahnya pucat pasi. Dia mengambil buah suci itu, dan kaulah yang bersikeras menyelamatkan mereka. Mereka memaksa desa Changliu menggunakan ramuan obat berharga yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa orang sudah tidak puas, dan sekarang buah suci itu telah hilang karena dia. Jika tidak ada penjelasan, penduduk desa tidak akan melepaskannya, dan itu akan sangat merugikanmu. Sudah terlambat sekarang, apapun yang kita lakukan tidak akan mengubah apapun, kata Nona Chen Er dengan suara rendah. Dia tidak melakukannya dengan sengaja, dan bahkan jika kita ingin membasminya untuk melampiaskan amarah kita, kita tidak akan mampu.
Mengenai kerugian yang akan ditimbulkannya padaku, itu pasti akan terjadi cepat atau lambat, dan bukan hanya aku. Suaranya sangat pelan. Begitu pelannya sampai-sampai terdengar berat. Ini pertama kalinya Qin Xianyu mendengar nada bicara seperti itu darinya. Ekspresinya berubah serius, dan ia bertanya, buah suci ini. Untuk sesaat, Qin Xianyu tidak tahu bagaimana berbicara. Buah suci ini pasti sangat penting bagi desa Changliu, tetapi mengapa begitu penting? Apakah ini kegunaan luar biasa dari buah suci ini? Atau apakah itu simbol suci dari buah suci ini? Jika yang pertama, Qin Xianyu bisa menemukan ramuan, buah langka, dan bahan ajaib lainnya untuk membalas budi 10 kali lipat. Dengan kemampuannya, bahkan satu ramuan pun mungkin bisa ia dapatkan. Jika yang kedua, maka mustahil untuk mendapatkannya. Penduduk desa Changliu panik, seolah-olah akan terjadi bencana besar. Apakah karena mereka memuja buah suci itu sebagai benda suci dan takut akan hukuman ilahi? Atau apakah bencana benar-benar akan terjadi? Banyak sekali pikiran yang terlintas dalam benak Qin Xianyu, tetapi ketika tiba saatnya untuk mengungkapkannya, dia tidak tahu bagaimana memulainya. Itu bukan urusanmu lagi. Nona Chen Er berhenti sejenak, lalu mendesah, mungkin menyelamatkanmu benar-benar sebuah kesalahan. Dia mengangkat tirai dan keluar. Paman Liu menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, aku seharusnya tidak menyelamatkanmu sejak awal. Qin Xianyu tampak malu dan berkata dengan berat, apakah buah suci ini benar-benar sepenting itu? Apa hubungannya dengan apapun? Ini ratusan kali lebih penting daripada dirimu. Paman Liu menggebrak meja. Katanya, keluar dari sini sekarang. Kalau kau terlambat dan orang-orang di luar tahu, kau tidak akan bisa pergi meskipun kau mau. Paman Liu mengangkat tirai dan keluar juga. Teriakan, tangisan, dan raungan bercampur aduk di luar. Seluruh desa Changliu, tanpa memandang usia atau jenis kelamin, menghentikan kegiatan mereka dan fokus mencari buah suci itu. Gu Ulat Sutra Salju menjulurkan kepalanya dari lengannya, antenanya sedikit berkedut. Bola-bola bundar kecil di ujung antena saling bersendewa 2 kali, dan matanya yang kabur dan berkaca-kaca, dengan ekspresi agak malu-malu, membuatnya tampak seperti anak kecil yang telah berbuat salah. Qin Xianyu menepuknya dan mendesah, kau mengambil buah suci dan menyebabkan bencana besar. Tentakel Ulat Sutra Salju Gu sedikit melengkung, seolah-olah merasa dirugikan. Qin Xianyu berkata sambil tersenyum kecut, aku telah menelan buah suci, dan masalah yang kutimbulkan jauh lebih besar daripada masalahmu. Dia mengulurkan tangan dan mengambil Gu Ulat Sutra Salju, lalu menaruhnya ke dalam tablet giok. Lalu dia berdiri di ruangan dan merenung sejenak. Dia ingin keluar dan memberitahu semua orang bahwa dialah yang menyebabkan masalah itu. Tapi kalaupun dia mengakuinya, mungkin itu tidak akan membantu, dan dia tidak tahu apakah mengakuinya akan lebih merugikan Nona Chen Er. Qin Xianyu berkata dengan suara rendah, saya khawatir ini memang saatnya untuk pergi. Ketika Qin Xianyu pergi, penduduk desa Changliu memperlakukannya dengan sangat buruk. Selain Qin Xianyu, Ruan Qingyu dan seorang kultivator Tiangang lainnya juga diusir. Penduduk desa memelototinya dengan marah. Qin Xianyu dapat melihat bahwa gadis-gadis yang sering memberinya bunga beberapa hari terakhir juga ada di antara kerumunan, tetapi mata mereka tidak lagi memancarkan kekaguman, hanya kebencian dan dendam. Pasti mereka tidak terjadi apa-apa selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin salah satu buah suci hilang begitu saja saat mereka tiba. Mereka pasti mencurinya. Salah satu pria tua yang merawat Liang Yuankai sangat marah. Wajahnya memerah, lalu melemparkan kuas di tangannya ke arah mereka sambil berteriak, kita telah menyia-nyiakan begitu banyak ramuan obat dan merawatnya begitu lama. Anugerah penyelamat macam apa ini? Apakah hanya ini balasan yang kita dapatkan? Kamu bisa tahu wajah seseorang tapi tidak hatinya, jadi seharusnya kamu tidak menyelamatkannya. Setelah lelaki tua itu melempar kuas, orang lain juga melempar sesuatu. Brengsek, seseorang berkata dari jauh, Nona Chen Er berkata untuk membiarkan mereka pergi. Nona Chen Er, kalau dia tidak bersikeras menyelamatkan orang-orang ini, bagaimana mungkin buah suci itu bisa hilang? Awalnya kupikir itu hal yang baik karena dia memiliki aura binatang suci, tapi aku tidak menyangka dia akan kembali dan menimbulkan masalah. Pada akhirnya, ini semua salah gadis ini. Tiba-tiba seseorang melangkah maju dan melayangkan pukulan. Qin Xianyu secara naluriah mencoba melawan, tetapi dalam sekejap, dia berhenti di situ. Pukulan itu mendarat keras di dada Qin Xianyu. Bagi Qin Xianyu, itu tidak menyakitkan atau gatal. Orang yang melontarkan pukulan itu adalah Wang Hao, pemuda yang pernah membimbing Qin Xianyu. Begitu Wang Hao mulai bertindak, banyak orang lain mengikuti jejaknya. Ruan Qingyu tidak menyadari alasannya, tetapi tahu bahwa desa Changliu telah menyelamatkan hidupnya, jadi dia tidak berani membalas dan hanya melindungi dirinya sendiri. Namun, kultivator yang baru saja bangun itu hendak melepaskan energi batinnya. Melihat ini,
Qin Xianyu diam-diam melambaikan tangannya untuk menekan energi internalnya dan melindungi Ruan Qingyu dari cedera. Ketiganya meninggalkan desa Changliu di tengah teriakan marah dan perkelahian fisik penduduk desa. Kultivator di tingkat geng surgawi menekan tangannya ke dadanya dan bertanya, mengapa kamu tidak menggunakan? Kurung buka tanda tanya. Adalah jenis energi internal untuk menghalangi mereka. Qin Xianyu berkata dengan tenang, desa Changliu menyelamatkan nyawa kita, tetapi orang-orang yang mereka selamatkan merusak buah suci di desa. Rasanya seperti membalas kebaikan dengan permusuhan. Pantas saja mereka begitu resah dan marah. Setidaknya demi kebaikan mereka yang telah menyelamatkan nyawa, kita tidak bisa menggunakan energi internal kita untuk menyakiti mereka. Dia menggunakan sihirnya untuk melihat jauh ke dalam desa Changliu. Saya melihat rumah itu. Saya melihat patung naga sungguhan. Saya melihat Nona Chen Er berlutut di depan patung batu, kepalanya tertunduk, bahunya gemetar. Dia menangis. 2 hari telah berlalu. Qin Xianyu tetap bersembunyi tidak jauh dari desa. Desa Changliu belum mengalami perubahan besar sejauh ini, tetapi semua orang tampak ketakutan dan panik, dan beberapa bahkan mulai mengemasi tasnya, berniat meninggalkan desa Changliu. Qin Xianyu duduk bersila di puncak gunung, menatap desa luas di bawahnya. Dia mengingat kembali apa yang telah dilihatnya hari itu. Gadis kecil itu berlutut di depan patung naga, bahunya gemetar, dan dia menangis tak henti-hentinya. Meskipun Chen Er masih muda, di mata Qin Xianyu, ia tampak seperti dunia lain, suci, dan maha tahu, sungguh seorang wanita suci. Meskipun masih muda, tak seorang pun berani meremehkannya. Semua yang melihatnya tak kuasa menahan rasa kagum dari lubuk hati mereka. Namun pada hari itu, Chen Er yang biasanya tenang, tenteram, dan damai berlutut di tanah, menangis lemah. Entah mengapa, Qin Xianyu merasakan sesak di hatinya. Rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, dan kebingungan membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi ketenangan batinnya akhirnya menekan semua emosi tersebut. Berapa lama kita harus menunggu? Kultivator di alam geng surgawi sedikit mengernyit dan berkata, jika tidak terjadi apa-apa, apakah kita harus menunggu 10 atau 8 tahun, atau bahkan seumur hidup? Pria ini, bernama Ning Hui, adalah seorang pemuda yang ramah dan baik hati. Namun, ia tidak sepenuhnya setuju untuk tinggal di tempat ini. Lagi pula, ketika desa Changliu menyelamatkan hidupnya, ia sedang tidak sadarkan diri, dan kurang dari setengah hari setelah sadar, ia diusir. Meskipun ia tahu bahwa desa Changliu telah menyelamatkan hidupnya, ia tidak merasa terlalu bersyukur. Qin Xianyu meliriknya dan berkata dengan tenang, kamu boleh pergi sendiri. Ada banyak sekali jenis orang di dunia, masing-masing dengan pemikiran dan gaya melakukan sesuatu yang berbeda. Tidak semua orang yang menerima bantuan perlu membalasnya. Qin Xianyu tidak berharap dia tinggal bersamanya dan melindungi desa Changliu bersama. Lagi pula, dialah yang menyebabkan masalah. Meskipun sikap Ning Hui sopan, Qin Xianyu masih bisa merasakan ketidakpuasannya. Aku, Song Hui, bukanlah orang yang menyebabkan masalah, jadi mengapa aku harus melindungi tempat ini juga? Ketidakpuasan ini wajar saja, dan Qin Xianyu merasa tidak bersalah. Namun, setelah itu, sikap rendah hati dan hormat pria itu tidak lagi terasa dekat dengan Qin Xianyu. Ruan Qingyu mengepalkan tangannya sedikit dan berkata, desa Changliu menyelamatkan hidupmu. Wajah Song Hui dipenuhi permintaan maaf. Ia tersenyum kecut dan berkata, tapi aku punya urusan penting yang harus diselesaikan dan tidak bisa ditunda lagi. Qin Xianyu berkata dengan tenang, kau boleh pergi. Masalah ini disebabkan olehku, ini tidak ada hubungannya denganmu. Song Hui tampak malu, tampak ragu-ragu dan enggan. Setelah beberapa lama, akhirnya ia membungkuk dan turun gunung. Qin Xianyu memperhatikan sosoknya yang menjauh, lalu berbalik ke Ruan Qingyu dan berkata, jika kamu tidak ingin tinggal, kamu boleh pergi. Tunggu sebentar lagi sampai Anda yakin tidak ada yang salah, lalu pergi. Setelah Ruan Qingyu selesai berbicara, ia bertanya dengan ragu, buah suci apa yang kau ambil? Desa Changliu ini sepertinya sedang menghadapi musibah besar. Qin Xianyu berhenti sejenak, lalu menyalurkan kekuatan sihirnya dan menggambar pola di tanah. Qin Xianyu memiliki sedikit pengalaman melukis, tetapi ia sering mengukir rune dan juga mengukir pola arai selama 3 tahun pelatihan intensifnya. Oleh karena itu, tangannya sangat stabil, dan ukirannya sempurna. Selain itu, jika ada sedikit perbedaan, seperti sedikit penyimpangan pada ketebalan garis yang digambar di tanah, ia akan menggunakan kekuatan sihirnya untuk melakukan koreksi kecil. Tak lama kemudian, sebuah bunga pun dibuat sketsanya, dengan akar, kelopak, dan buah suci berbentuk manik-manik di tengahnya, semuanya menyerupai bunga asli. Qin Xianyu berkata, bunganya berwarna merah pucat, batangnya berwarna biru pucat, dan aromanya samar. Manik-manik di tengahnya berwarna merah seperti darah, yang merupakan buah suci desa Changliu. Ruan Qingyu mengerutkan kening, lalu setelah beberapa saat,
dengan ragu berkata, kelihatannya agak familiar. Kalimat itu mengejutkan saya bagai sambaran petir. Mata Qin Xianyu tiba-tiba berbinar, dan dia bertanya, kamu mengenali buah suci ini? Ruan Qingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka tampak agak familiar, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Seorang kultivator pada tingkat Gangsha sudah memiliki kemampuan untuk mengingat apapun yang dilihatnya. Bahkan ia tak bisa mengingatnya, itu adalah sesuatu dari masa lalu, dan kesannya begitu samar sehingga ia tak menghiraukannya. Atau mungkin, ia sebenarnya tidak mengenali buah suci ini, melainkan hanya pernah melihat varietas yang serupa sebelumnya, sehingga ia merasa familiar dengan buah itu. Saya tidak mengenalinya. Ruan Qingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya merasakan sedikit keakraban, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Aku khawatir aku salah mengira kamu orang lain. Qin Xianyu mendesah, agak menyesal. Bunga? Manik-manik kecil, tapi mereka punya hubungan yang begitu erat. Qin Xianyu memejamkan mata sejenak dan mendesah, aku penasaran apa tujuan mereka. Ruan Qingyu merenung sejenak dan berkata, konon, beberapa bunga dan buah langka merupakan inti dari langit dan bumi. Begitu disentuh, mereka akan menyebabkan gunung runtuh dan bumi terbelah, yang mengakibatkan bencana alam. Lagi pula, waktunya bervariasi. Mungkin saat kau menyentuh bunga dan buah langka itu, bumi akan berguncang dan gunung-gunung pun berguncang. Mungkin 2 hari kemudian, atau mungkin 10 atau 8 hari kemudian. Menurut catatan, perubahan seperti itu biasanya tidak berlangsung lebih dari setengah bulan. Qin Xianyu merenung sejenak dan berkata, kita akan tahu jawabannya dalam setengah bulan lagi. Apakah ada jenis lain selain ini? Jika itu hanya masalah gempa bumi, Qin Xianyu masih punya beberapa pilihan. Meskipun tidak bisa meredamnya, setidaknya dia bisa melindungi desa Changliu. Ruan Qingyu merenung sejenak dan berkata, ada catatan lain yang mengatakan bahwa ada sebuah suku di perbatasan liar yang penduduknya menderita sejenis racun aneh di dalam tubuh mereka yang tak tersembuhkan. Mereka hanya bisa menahannya untuk sementara waktu dengan bantuan bunga langka tertentu, yang dianggap sebagai benda suci suku tersebut. Mungkinkah buah suci yang kau peroleh itu sama? Qin Xianyu ragu sejenak, lalu berkata, sepertinya tidak. Setengah bulan telah berlalu, dan sebagian besar penduduk desa Changliu telah pergi, sementara penduduk yang tersisa terus bekerja dengan rajin setiap hari. Segalanya tampak tenang di permukaan, tetapi wajah semua orang di desa Changliu tidak ramah. Meskipun beberapa waktu telah berlalu dan kemarahan telah mereda, beberapa orang samar-samar kembali ke kehidupan mereka sebelumnya, tertawa dan berbincang riang, tetapi selalu ada aura keengganan yang dipaksakan. Suasana muram dan suram masih menyelimuti desa Changliu. Mereka tampak seperti penduduk desa, yang menunggu kematian dengan tenang. Apa sebenarnya yang terjadi? Kepala Qin Xianyu terasa sakit karena terus berpikir. Akhirnya, ia menghunus pedangnya, meredam emosinya yang meluap-luap dan kembali tenang. Ruan Qingyu telah mendirikan tenda di sana dan sedang berkultivasi. Tiba-tiba terdengar teriakan pelan dari dalam tenda. Qin Xianyu tiba-tiba menghunus pedangnya dan berbalik untuk melihat. Ruan Qingyu melangkah keluar dari tenda, wajahnya sedikit gembira, dan berkata, itu buah napas naga. Qin Xianyu sedikit terkejut. Waktu kecil dulu, aku membolak-balik beberapa buku di perpustakaan klan dan melihat gambar serta deskripsi buah suci ini. Tapi aku hanya membolak-balik 1 halaman dan tidak banyak mengingatnya. Aku terlalu muda saat itu, dan sudah lebih dari 20 tahun berlalu, jadi aku tidak mengingatnya dengan jelas, kata Ruan Qingyu. Baru saja, aku tiba-tiba mendapat kilasan inspirasi dan teringat apa yang kulihat di halaman itu dulu. Buah suci desa Changliu ini adalah buah napas naga yang legendaris. Qin Xianyu sama sekali tidak mengenal nama ini. Melihat ini, Ruan Qingyu menjelaskan, konon, buah napas naga tumbuh dengan cara disiram darah naga. Qin Xianyu sedikit terkejut. Ia bertanya, dari mana naga asli ini berasal? Mungkin sekarang tidak ada, tapi mungkin pernah ada sebelumnya, kata Ruan Qingyu. Jika suatu tempat diairi dengan darah naga dalam jumlah besar, dan tanahnya dipenuhi darah naga hingga berubah menjadi tanah merah, ada kemungkinan lebih dari 50% buah napas naga akan tumbuh di sana. Kemudian dia sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri, buah napas naga adalah harta langka yang dapat meningkatkan kultivasi dan fisik seseorang. Namun, di desa Changliu, hanya ada seniman bela diri, jadi mereka mungkin tidak memahami nilai buah napas naga. Paling-paling, mereka hanya akan memakannya dan membiarkan sebagian besar efek obatnya hilang, hanya menyisakan sedikit yang dapat ditahan oleh orang biasa untuk meningkatkan fisik mereka. Jika hanya itu yang harus mereka lakukan, mereka seharusnya tidak begitu berkecil hati dengan bencana yang akan datang. Qin Xianyu merenung dan berkata, mungkinkah karena mereka menganggap buah napas naga sebagai benda suci, dan karena itu merasa benda suci itu telah dinodai, sehingga mereka merasa akan datangnya malapetaka. Ruan Qingyu mengangguk dan berkata,
Fenomena seperti itu biasa terjadi di Nanzu, terutama di wilayah perbatasan barbar yang legendaris, tempat banyak suku tinggal. Banyak suku menganggap hal-hal yang melambangkan keberhargaan suku mereka lebih penting daripada diri mereka sendiri. Menurut catatan di perpustakaan keluarga Ruan saya, leluhur saya pernah mendengar bahwa di wilayah perbatasan barbar, ada sebuah suku kecil yang, karena satu-satunya barang peninggalan leluhur mereka hancur, semua orang di suku itu, pria, wanita, dan anak-anak, basmi diri untuk menebus dosa-dosa mereka. Qin Xianyu berkata, di masa lalu, memang ada naga yang melindungi desa Changliu. Ruan Qingyu tampak terkejut. Qin Xianyu melanjutkan, namun, bertahun-tahun telah berlalu, dan orang-orang di desa Changliu mulai meragukan keberadaan klan naga dan apakah klan tersebut pernah melindungi desa. Namun kali ini, dengan hilangnya buah suci, seluruh desa merasakan malapetaka yang akan datang, bahkan mereka yang tidak percaya pada naga sejati dan binatang suci. Sejauh yang kupikirkan, mungkin bukan karena mereka takut menodai benda suci dan menyebabkan naga sejati menghukum mereka. Tidak, kata Ruan Qingyu, mungkin mereka hanya menganggap buah napas naga sebagai benda suci, tetapi apakah naga asli itu ada hubungannya dengan desa itu sebenarnya tidak relevan. Yang benar-benar mereka anggap sebagai benda suci hanyalah buah napas naga. Dia tidak berbicara dengan jelas, tetapi Qin Xianyu mendengarnya dengan jelas. Misalnya, sebuah artefak magis mungkin dibuat oleh seorang pengrajin ahli. Berkat reputasinya, artefak tersebut menjadi sangat terkenal dan dianggap sebagai pusaka. Namun, setelah bertahun-tahun, nama pengrajin ahli tersebut mungkin terlupakan. Namun, artefak tersebut, karena kegunaannya yang luar biasa dan sifatnya yang luar biasa, atau karena diwariskan dari leluhurnya sehingga memiliki makna yang sangat penting, tetap sangat dihargai oleh generasi-generasi selanjutnya. Pada saat itu, apa yang akan dihargai oleh generasi mendatang adalah senjata ajaib itu sendiri, dan tidak lagi menjadi masalah siapa perajin utama yang menciptakannya. Itulah yang dimaksud Ruan Qingyu. Apa yang paling dihargai desa Changliu adalah buah napas naga ini. Sekarang, jika satu saja buah napas naga dipetik, itu akan menjadi penodaan terhadap benda suci tersebut. Penodaan benda-benda suci dianggap sebagai bencana besar oleh banyak suku. Mereka mungkin takut akan hukuman ilahi, atau menganggapnya sebagai tanda kemunduran suku. Beberapa suku bahkan basmi diri karena hal ini, sehingga mengakhiri garis keturunan mereka. Kalau pengaruh buah napas naga terhadap desa Changliu hanya karena statusnya sebagai benda suci, dan penodaannya, yang menyebabkan penduduk desa menjadi putus asa dan murung, maka ia sama sekali tidak dapat berkata apa-apa. Jika memang begitu, maka Qin Xianyu dan Ruan Qingyu yang menjaga tempat ini tampak agak konyol. Qin Xianyu terdiam sejenak, lalu berkata, kita bertahan sebentar lagi. Ruan Qing mengangguk. Jadi, 10 hari berikutnya berlalu. Sampai hari ini, Ruan Qingyu menemukan lokasi batu Guanglin. Setelah membandingkan dan memeriksa, Ruan Qingyu mengetahui bahwa tempat ini relatif dekat dengan lokasi batu Guanglin yang diketahui keluarga Liang, sekitar 3.000 mil jauhnya. Jarak ini dianggap sangat dekat. Jika semuanya berjalan lancar, perjalanan pulang pergi dan perolehan batu Guanglin dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari. Setelah mengetahui hal ini, Qin Xianyu tetap terdiam untuk waktu yang lama. Masalah batu Guanglin tidak mendesak, setidaknya untuk saat ini. Kepala keluarga Liang masih memiliki sisa umur 10 tahun, dan hanya beberapa bulan telah berlalu sejak hubungan antara kedua alam terjalin. Masih ada lebih dari setengah tahun sebelum retakan kehampaan di Gunung Dua Alam disegel kembali. Bagi seorang praktisi Tao, setengah tahun sebenarnya adalah waktu yang sangat singkat. Qin Xianyu mengambil buah suci dari desa Changliu, yang tampaknya membawa bencana besar bagi desa, jadi dia memutuskan untuk tinggal di sana. Tapi siapa yang tahu berapa lama kita harus menunggu? Hal yang paling membosankan adalah menunggu lama tanpa batas waktu. Khususnya, mereka sebelumnya berspekulasi bahwa buah suci tersebut mungkin hanya digunakan untuk meningkatkan kondisi fisik seseorang, tetapi karena melambangkan kesucian, buah tersebut tidak boleh dinodai. Penodaan akan dianggap sebagai malapetaka besar oleh penduduk desa Changliu. Meskipun ini hanya spekulasi, ini tetap merupakan titik awal, yang memudahkan untuk berpikir ke arah ini. Ruan Qingyu berkata dengan suara rendah, mengapa kita tidak pergi ke desa dan bertanya? Qin Xianyu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, mereka tidak akan memberitahu. Ruan Qingyu bertanya dengan bingung, mengapa? Qin Xianyu berkata, karena aku rasa mereka tidak akan memberitahu. Ruan Qingyu terdiam, berkemas. Qin Xianyu berkata, ayo kita pergi sebentar lagi. Mendengar ini, Ruan Qingyu terkejut pada awalnya, lalu bertanya, lalu di sini. Mungkin memang tidak ada yang salah. Hanya saja karena buah napas naga adalah benda suci, kepanikan ini muncul. Qin Xianyu berkata, kita mungkin terlalu memikirkannya. Karena batu Guanglin tidak jauh dari sini,
Ayo kita jalan-jalan ke sana dan mengambilnya agar kau bisa membawanya kembali ke keluarga Liang. Kita sudah menunggu di sini selama hampir sebulan, jadi 4 atau 5 hari perjalanan tidak akan berpengaruh. Ia menghela napas dan berkata, sebelum Liang Yuankei meninggal, ia hanya menyebut 3 kata batu Guanglin. Menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin akan memenuhi keinginan terakhir Liang Yuankei. Lagi pula, masalah desa Changliu bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Dengan lambaian tangannya, Qin Xianyu melepaskan semburan air deras yang membumbung tinggi ke angkasa. Arus deras itu, bersinar merah tua, membubung ke langit bagai awan merah darah, tebal dan berkilauan, dengan bau darah yang samar dan menyengat. Liontin giok itu berkelebat di tangan Qin Xianyu lalu diikatkan di pinggangnya. Qin Xianyu diam-diam memerintahkan Gu Ulat Sutra Salju untuk memerintahkan lebih dari 5.000 ular darah terbang menjaga desa Changliu dari jauh. Kecuali terjadi sesuatu yang tidak terduga, mereka tidak boleh mendekat tanpa izin. Mereka juga dilarang menyakiti orang atau merusak tanaman, agar kerusakan buah suci tidak terulang. Namun, jika terjadi sesuatu di desa Changliu, mereka akan mengepung dan membasmi orang luar. Dengan lebih dari 5.000 ular darah terbang, bahkan dewa sejati naga harimau biasa pun akan kesulitan melarikan diri. Bahkan dewa sejati yang ahli dalam menaklukkan naga dan harimau pun akan merasa sangat kesulitan. Ini, ekspresi dingin Ruan Qingyu lenyap, digantikan oleh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Qin Xianyu menjelaskan, ular darah terbang adalah sejenis cacing gu. Ada sekitar 5.000 cacing gu di awan darah ini. Kita bisa menghadapi manusia sejati naga harimau tanpa khawatir. Ruan Qingyu masih agak terkejut. Melihat dia tetap diam, Qin Xianyu berpikir sejenak dan mengangguk, berkata, mungkin masih terlalu sedikit. Lalu dia melambaikan tangannya lagi. Lebih dari 5.000 lebah dewa bersayap muncul dari udara tipis, melayang di udara sejenak, lalu jatuh satu demi satu, berhamburan di antara gunung-gunung, di antara bebatuan, di antara dedaunan, dan di bawah bunga dan tanah. Kalau begitu, lebih aman. Belum lagi menaklukkan naga dan harimau, bahkan master sejati di puncak alam naga dan harimau pun kemungkinan besar akan kesulitan. Qin Xianyu merenungkan, jika puluhan ribu cacing gu ini tidak berguna, maka pihak lain pastilah seseorang yang telah menembus batas antara manusia abadi dan manusia biasa dan mencapai keabadian. Dalam hal ini, bahkan jika dia sendiri ada di sini dan menggunakan semua sumber dayanya, itu mungkin akan sia-sia. Ruan Qingyu begitu terkejut hingga dia hampir tidak dapat menahan diri. Ini hanya desa biasa. Di desa itu, tidak ada praktisi Tao, bahkan praktisi bela diri yang telah mengembangkan kekuatan batin. Hanya ada beberapa orang yang telah mempelajari teknik tinju dan kaki sederhana, dan hanya sedikit dari mereka yang telah mengembangkan kemampuan untuk mengalirkan ki dan darah, yang berarti mereka hanya berada di ambang batas kekuatan batin. Desa ini hanyalah desa biasa. Seandainya pun terjadi musibah, seberapa dahsyatkah musibah itu? Mungkinkah desa biasa menarik turunnya para dewa? Bagi seekor tikus, menjadi incaran kucing adalah soal hidup dan mati, namun bagi orang biasa, lambaian tangan saja sudah cukup untuk mengusir kucing. Demikian pula, apa yang tampak seperti bencana besar bagi orang biasa, tak lebih dari masalah sepele bagi seorang pembudidaya, yang mudah diselesaikan hanya dengan lambaian tangan. Sudah membuang-buang bakat jika memiliki seorang dewa harimau naga yang menjaga tempat ini demi desa Changliu. Sekarang, sebelum dia pergi, dia telah bertindak lebih jauh dengan melepaskan puluhan ribu cacing gu, yang bahkan harus diwaspadai oleh orang sejati tingkat puncak dari alam naga dan harimau. Ruan Qingyu berkata dengan suara rendah, bukankah ini terlalu berhati-hati? Desa Changliu hanyalah desa biasa. Sebesar apapun bencana yang terjadi, mungkin itu hanya masalah sepele bagi kita. Misalnya, seorang kultivator di alam Gangsha mungkin merupakan bencana yang tak teratasi di mata desa Changliu, tetapi di mata kita, ia hanyalah seorang kultivator yang telah mencapai beberapa keberhasilan dalam kultivasinya. Di matamu, ia hanyalah orang biasa yang bisa dilenyapkan hanya dengan lambaian tanganmu. Berhati-hati belum tentu buruk, kata Qin Xianyu. Ratusan tahun yang lalu, desa ini dilindungi oleh naga sungguhan. Desa ini bukan desa biasa. Ruan Qingyu ragu sejenak, lalu berkata, tapi jika kau meninggalkan keterampilan penyelamat hidup ini di sini, bagaimana jika terjadi sesuatu saat kau mengambil batu Guanglin? 10.000 cacing gu tidaklah banyak. Qin Xianyu berkata, aku masih punya puluhan ribu cacing gu di sini, yang cukup untuk mengatasinya. Lagi pula, bahkan tanpa cacing gu, aku mungkin tidak akan begitu tak berdaya melawan mereka yang berada di puncak alam naga harimau. Ruan Qingyu terdiam sesaat. Keluarga Liang tahu bahwa ini adalah pribadi sejati yang telah mencapai tingkat naga dan harimau, jadi mereka memperlakukannya dengan penuh hormat dan rasa hormat. Bagi keluarga Liang, bahkan pribadi sejati yang telah menaklukkan harimau pun merupakan dukungan yang luar biasa. Namun, di perahu penginjak bulan, bahkan para murid sekte abadi pun merasa rendah diri terhadapnya.
Baru pada saat itulah keluarga Liang menyadari bahwa ia bukan sekadar manusia sejati naga harimau, melainkan individu yang sangat terampil di antara manusia sejati naga harimau. Baru sekarang Ruan Qingyu menyadari bahwa tak seorang pun pernah benar-benar melihat kebenaran dari pendeta Tao muda ini. Dia memiliki kemampuan yang memungkinkannya menghadapi bahkan dewa sejati naga harimau tingkat puncak tanpa rasa takut, dan dia menyimpan puluhan ribu cacing gu yang bahkan akan membuat dewa sejati naga harimau tingkat puncak ketakutan. Siapa yang tahu trik apa lagi yang mungkin dia miliki? Melihat dia tidak tua, bahkan lebih muda darinya, Ruan Qingyu merasa tidak berdaya. Ayo pergi, Qin Xianyu bertanya, di mana batu Guanglin? Ruan Qingyu menunjuk ke tenggara dan berkata, setelah melewati 7 puncak gunung berturut-turut, sekitar 3.000 li jauhnya, itu. Qin Xianyu berkata, Anda bisa memberi saya petunjuk jalan. Ruan Qingyu terkejut, lalu dia bangkit dari tanah. Qin Xianyu menggenggam tangannya, dan mereka pun terbang ke angkasa. Di alam atas, setan dan monster bukanlah hal yang jarang. Terutama di udara, mereka sering bertemu dengan burung pemangsa yang ganas, beberapa di antaranya adalah roh atau setan. Meskipun urusan desa Changliu terasa kurang mendesak, Qin Xianyu merasa ia harus segera kembali, sehingga ia memilih terbang daripada bepergian melalui darat. Terlebih lagi, ia merasa agak kurang pantas untuk bepergian dengan berjalan kaki padahal ia sudah memiliki kemampuan terbang. Lagi pula, perjalanan ini berbeda dengan perjalanannya di dinasti suci kebajikan agung. Perjalanan ini tidak ada hubungannya dengan pencerahan atau perjalanan, ia hanya terburu-buru untuk melanjutkan perjalanannya. Tangan Ruan Qingyu hangat, lembut, dan halus, tetapi Qin Xianyu tetap tenang dan kalem, tidak menunjukkan emosi apapun. Sebaliknya, Ruan Qingyu awalnya sangat terkejut melihat Qin Xianyu terbang menembus awan, tetapi kemudian merasa sedikit malu ketika menyadari bahwa Qin Xianyu telah menggenggam tangannya. Seiring ia perlahan terbiasa, ia tidak banyak memikirkan hal lain. Melewati lautan awan, terbang tinggi di angkasa. Sensasi ini berbeda dengan yang ada di Moonwalking Boat. Perahu penjejak bulan, bagaimanapun juga, adalah sebuah perahu dengan lambung, kursi, dan pagar, dan juga terisolasi dari aura pelindung, memungkinkan seseorang untuk duduk dengan nyaman, mengamati dengan tenang, dan tanpa rasa takut. Namun kali ini, ia hanya ditarik dengan tangan dan diangkat ke udara, tanpa ada apapun di sekitarnya, berdiri melayang di udara, kakinya di tanah dan sisi kiri dan kanannya dipenuhi kehampaan. 5. Tidak ada tempat untuk berdiri, dan tidak ada pagar di sekitarnya. Wanita itu tentu saja terkejut. Namun seiring berjalannya waktu, kami perlahan mulai terbiasa. Angin kencang menderu, dan awan putih mengaburkan pandangan. Keduanya terbang selama 2 hari, menempuh jarak sekitar 2.000 mil. Mereka bisa saja terbang lebih cepat, tetapi di udara mereka tak terelakkan menghadapi serangan burung pemangsa, terkadang bahkan dalam kawanan besar. Qin Xianyu selalu berhasil mengusir mereka, atau melepaskan elang ilahi berparuh besi dan cacing gu untuk melahap mereka. Namun, hal ini tak terelakkan memperlambat perjalanan mereka, dan hanya beberapa ratus mil yang tersisa hingga hari ini. Kami tidak menemui satupun sekte atau kultivator di sepanjang jalan, jika tidak, kami seharusnya mengambil jalan memutar atau turun dari awan untuk berjalan kaki. Jika Qin Xianyu awalnya berencana untuk melakukan perjalanan dari perbatasan Yunzu ke bagian tengah Yunzu, meskipun jarak antara keduanya kurang dari 1 juta li, mengingat banyaknya pemberhentian di sepanjang jalan, dan jika ia bertemu dengan tempat-tempat berkumpulnya para kultivator atau gerbang gunung berbagai sekte, ia harus mengambil jalan memutar atau berjalan kaki. Jika dihitung-hitung, jaraknya akan lebih dari 1 juta li. Keduanya melambung dalam waktu yang lama. Qin Xianyu merenung sejenak dan bertanya, seberapa jauhnya? Ruan Qingyu menjawab, jaraknya sekitar 3 atau 400 li, tapi kita masih perlu menemukan lokasi tepatnya. Qin Xianyu merenung sejenak dan berkata, berhenti 200 mil di depan. Periksa medan yang serupa dan telusuri di sepanjang jalan untuk menghindari kesalahan. Ruan Qingyu tentu saja tidak keberatan. Tiba-tiba, kilatan cahaya muncul. Qin Xianyu tiba-tiba berhenti. Cahaya itu berkelebat di depan mataku lalu menghilang, melesat lurus ke awan di atas langit. Berani sekali. Sebuah suara dingin mencibir, kau buta. Mencoba melewati leluhurku. Kau benar-benar mencari mati. Suara itu datang dari bawah, dan saat terdengar, seberkas cahaya hitam melesat ke langit. Cahaya hitam itu menghilang, menampakkan seorang pria paruh baya berjubah hitam, berambut dan berjanggut hitam, memancarkan aura yang sedikit berwibawa. Ia berdiri dengan tangan di belakang punggung, tatapannya dingin dan tajam. Tatapan Qin Xianyu sedikit menyipit, dan setelah melirik sekilas, ia langsung menyadari bahwa aura pria paruh baya berjubah hitam itu lebih kuat daripada auranya sendiri. Meskipun ia belum mencapai puncak alam naga harimau, setidaknya ia berada di atas alam cairan giok sup emas 5 inci. Rekan Taois,
Kata pria parubaya berjubah hitam itu sambil tersenyum, saya Lu Yang, seorang tetua sekte Lu Yuanzong. Bolehkah saya bertanya dari mana asal Anda dan apa nama Taois Anda? Qin Xianyu agak terkejut dengan perubahan drastis dalam sikapnya dan menjadi waspada. Ia menjawab, nama Tao saya Yu Hua. Saya seorang praktisi Tao pengembara tanpa sekte atau aliran apapun. Jadi dia adalah seorang yang berjiwa bebas. Lu Yang tersenyum, sedikit rasa senang bercampur sedikit rasa dingin. Awalnya ia waspada terhadap Dewa Naga Harimau ini, yang seolah-olah bisa terbang menembus awan, dan terkejut mendapati usianya yang begitu muda. Ia bertanya tentangnya agar tidak menyinggung murid sekte yang kuat atau warisan seorang guru. Kini, setelah mendengar bahwa ia adalah seorang kultivator pengembara tanpa sekte, ia menghela napas lega. Jadi bagaimana jika Anda masih muda? Apa gunanya bakat alami? Karena tidak ada seorang pun yang dapat diandalkan, seseorang hanya bisa membiarkan orang lain menindasnya. Ekspresi Lu yang tetap tidak berubah, dia hanya tersenyum dan berkata, yang ini Yu Hua. Ketika dia menyebutkan kata-kata kenaikan menuju keabadian, dia berhenti sejenak, lalu terkekeh pelan, sungguh kata-kata yang arogan. Suaranya rendah, tetapi cukup untuk didengar Qin Xianyu. Lu yang mengangkat kepalanya dan melanjutkan, disinilah Lu Yuanzong beristirahat sementara. Rekan Taois, kau terbang ke sini, menjulang tinggi di atas Lu Yuanzong. Ini penghinaan besar. Jika kau tidak memberi penjelasan, aku khawatir tak seorang pun di Lu Yuanzong akan setuju. Ekspresi Qin Xianyu tetap tidak berubah. Ia merenung sejenak. Ia tidak takut pada sosok kuat apapun yang mungkin dimiliki Lu Yuanzong, dan bahkan jika 3 atau 5 ahli tingkat naga harimau puncak datang, ia tetap tak terkalahkan dengan berbagai serangga gu dan elang ilahi berparuh besi miliknya. Namun, yang benar-benar membuatnya waspada adalah tetua tertinggi Lu Yuanzong. Meskipun ia telah mencapai Dao melalui alkimia eksternal dan dianggap sebagai makhluk abadi semu, ia tetaplah makhluk transenden yang telah mencapai keabadian, jauh melampaui jangkauan orang biasa. Sambil menarik napas dalam-dalam, Qin Xianyu perlahan bertanya, Penatua Lu, apa yang ingin Anda lakukan? Lu yang tersenyum dan berkata, yang dibutuhkan hanyalah penjelasan yang memuaskan. Qin Xianyu bertanya, penjelasan apa yang kamu inginkan? Lu yang menatap Ruan Qingyu dan tersenyum tipis, rekan Taois telah menghina sekte kami, yang merupakan perseteruan yang tak terdamaikan. Namun, tetua tertinggi sekte kami selalu menyukai wanita muda dan cantik. Jika Anda menawarkan wanita ini kepadanya, itu pasti akan memuaskan tetua tertinggi kami dan dengan demikian memberinya pengampunan. Wajah Ruan Qingyu berubah pucat pasi. Qin Xianyu berkata dengan tenang, apakah ini sebabnya kau menghentikanku? Lu yang mengelus jenggotnya sedikit dan mengangguk setuju, benar. Klaim bahwa terbang tinggi di langit dan menghina Lu Yuanzong hanyalah alasan belaka. Sekalipun Qin Xianyu turun dari awan dan berjalan kaki untuk menunjukkan rasa hormat, masalah yang pasti akan datang pada akhirnya akan tiba. Sejujurnya, rekan Taois, tetua tertinggi sekte kita menyukai wanita muda dan cantik, dan wanita di sampingmu kebetulan memiliki kualitas yang bisa menyenangkannya. Lu yang berkata sambil tersenyum, jika kau berkenan memberiku kehormatan untuk melepaskan wanita ini, kau boleh pergi, dan semua orang akan senang. Qin Xianyu dengan tenang menjawab, kalau tidak. Jika tidak, Lu yang tersenyum, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Dia melambaikan tangannya, lalu cahaya gelap berubah menjadi tali, menyerang ke arahnya. Kalau begitu, kamu harus mati. Dengan teriakan marah dari Lu Yang, cahaya hitam melintas di depan matanya. Qin Xianyu menggenggam pedang Qingli erat-erat, dan dengan ayunan tiba-tiba, membelah cahaya hitam menjadi 2. Lu Yang mundur selangkah, memegang tali sihir hitam di tangannya, wajahnya dingin. Pendeta Tao muda ini bukan berasal dari sekte atau aliran manapun, melainkan seorang kultivator pengembara dengan garis keturunan terbatas. Sehebat apapun bakatnya hanya di bidang kultivasi. Dalam hal pertarungan, ia jelas bukan tandingannya. Meskipun tingkat kultivasi sang Tao muda sudah mendekati dirinya, semakin muda usianya, semakin dangkal fondasinya. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin berani Lu Yang. Apa yang akan terjadi jika kau menyinggungku, Lu Yuanzong? Lu Yang berkata dengan dingin, apakah kau sudah menemukan jawabannya? Melihat Lu Yuanzong, selain tetua tertinggimu, siapa lagi yang bisa menarik perhatianku? Qin Xianyu, memegang Ruan Qingyu dengan satu tangan dan pedang Qingli di tangan lainnya, berdiri tegak di langit, ekspresinya acuh tak acuh. Ia berkata dengan tenang, tidak ada aura tetua tertinggi Lu Yuanzong di bawah. Kau hanya punya 2 manusia sejati naga harimau di sini. Sudahkah kau pikirkan apa yang akan terjadi pada kalian berdua yang telah memprovokasiku? Tiba-tiba terdengar suara keras di udara. Guntur dan kilat menyambar di siang bolong. Itu adalah sambaran petir yang membelah langit. Lu Yang mundur puluhan kaki, tampak berantakan, dengan gumpalan asap mengepul dari wajahnya.
Wajahnya tertutup abu arang, rambutnya hangus, dan ia tak bisa menyembunyikan kengeriannya. Kekuatan eliksir giok emas 5 inci milik Qin Xianyu saat ini, ketika melepaskan guntur telapak tangan, tidak kalah hebatnya, bahkan mungkin melampaui, seni Taois dari seorang manusia sejati naga harimau tingkat puncak. Meskipun kultivasi Lu yang melampaui Qin Xianyu, bagaimana mungkin ia bisa menahan guntur telapak tangan ini? Meskipun Lu yang tidak mati, dia terluka parah, wajahnya pucat, dan dia pasti panik. Bagaimana mungkin seorang kultivator pengembara, yang auranya sedikit lebih lemah darinya, bisa begitu kuat? Sihir guntur. Inilah kekuatan surga, metode para abadi. Jika itu adalah murid sejati dari sebuah sekte besar, itu lain cerita, tapi bagaimana mungkin seorang kultivator pengembara memilikinya? Wajahnya dipenuhi kengerian. Tepat saat ia hendak berbicara, orang di depannya tiba-tiba mendekat. Lu yang mengayunkan tali sihir hitam di tangannya dan menghancurkan pria itu menjadi embusan udara jernih. Saat udara cerah menghilang, pendeta Tao muda itu masih berada puluhan kaki jauhnya, masih memegang wanita muda dan cantik itu di tangannya. Meskipun keduanya hanya bertukar pukulan sebentar, Lu yang sudah ketakutan. Tepat saat ia hendak berbicara, ia mendengar suara samar di sampingnya, muridmu memang sombong, tapi dia lebih bijaksana daripada dirimu. Lalu terdengar suara guntur lagi. Pandangan Lu yang menjadi gelap, dan dia tidak bisa melihat apapun lagi. Mayat hangus jatuh dari langit. Seorang guru sejati, yang bakatnya terjalin dengan bakat naga dan harimau, meninggal saat ini. Keduanya baru bertarung satu tarikan napas saja. Ruan Qingyu menutup mulutnya, tak bisa berkata apa-apa karena terkejut. Beberapa puluh kaki di depan, tempat Lu yang berdiri seorang pendeta Tao muda. Penampilan dan pakaiannya persis sama dengan Qin Xianyu. Satu ki berubah menjadi 3 ki murni. Ekspresi Qin Xianyu tetap tidak berubah. Setelah sekian lama, ia akhirnya menguasai teknik transformasi 1 ki menjadi 3 murni. Meskipun tidak terlalu mendalam, ia memiliki setidaknya 3 avatar. Masing-masing avatar memiliki 1/10 dari tingkat kultivasinya dan persis sama dengannya, memiliki berbagai macam kemampuan. Qin Xianyu kini memiliki eliksir emas setinggi 5 inci dan 1/10 dari kultivasinya sendiri, membuatnya tak kalah kuat dari seorang dewa sejati yang telah menaklukkan naga dan harimau. Setelah Qin Xianyu menaklukkan naga dan harimau, kekuatan petir telapak tangannya akan cukup untuk melukai siapapun di bawah level dewa, bahkan mereka yang berada di puncak alam naga dan harimau. Mereka tak boleh diremehkan. Avatar ini sekarang setara dengan Qin Xianyu, yang menaklukkan naga dan harimau. Tidak sulit baginya untuk menghadapi Lu yang baru saja terluka oleh sihir petir, dengan petir telapak tangannya. Justru karena tidak sulit itulah Qin Xianyu merasa agak emosional. Dewa naga dan harimau abadi adalah orang-orang berstatus bangsawan di alam manapun, berada di puncak di bawah para dewa abadi. Selain para dewa abadi, dewa naga dan harimau dianggap sebagai tingkatan tertinggi. Ini adalah alam tertinggi yang dapat dicapai manusia fana. Dahulu kala, seorang master sejati, makhluk naga dan harimau, mampu membasmi dengan begitu mudahnya. Qin Xianyu merasakan berbagai emosi. Tiba-tiba, banyak berkas cahaya bersinar ke atas dari bawah. Mereka adalah murid-murid dan tetua Lu Yuanzong. Ada sekitar 10 praktisi seni Tao Gangsha, serta 1 manusia sejati naga harimau. Ini adalah orang-orang Lu Yuanzong. Ruan Qingyu buru-buru berkata, mereka memiliki banyak harta karun magis. Mereka bahkan bisa menggabungkan kekuatan banyak orang untuk merapal mantra bersama. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, jumlah mereka membuat mereka menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Qin Xianyu terdiam sejenak, lalu melambaikan tangannya dan melepaskan White Feather Divine Eagle. Setelah dikultivasi, elang dewa berbulu putih ini kini setara dengan dewa penjinak harimau. Gu ulat sutra salju tersembunyi di dalam kepalanya, memanipulasi aliran darah. Meridiannya diaktifkan, menggantikan kepala elang dewa yang asli. Ia melemparkan Ruan Qingyu ke punggung elang dewa berbulu putih, lalu Qin Xianyu menghunus pedang Qingli-nya dan bersiap untuk turun. Elang dewa berbulu putih itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan panjang. Qin Xianyu berhenti sejenak, lalu berkata, baiklah. Dengan lambaian tangannya, ribuan elang dewa berparuh besi dan puluhan ribu cacing gu bergegas keluar dari tablet giok, menutupi langit dan berguling ke bawah. Dari sudut pandang murid-murid Lu Yuanzong di bawah, langit tiba-tiba berubah warna, menjadi gelap dan tak terjelaskan. Tiba-tiba, langit yang gelap menekan dengan cepat. Langit telah runtuh. Dalam sekejap, semua murid Lu Yuanzong memiliki pikiran yang sama. Itu gerombolan setan yang besar. Tetua naga harimau tiba-tiba berteriak, saling mendukung dan basmi semua ibel. Mereka dikelilingi oleh sekelompok elang dewa berparuh besi. Di bawah, kekacauan terjadi saat sihir Tao dilepaskan,
senjata-senjata saling bersahutan, dan teriakan-teriakan serta kutukan bercampur dengan suara elang dan serangga ibel, menciptakan hiruk-pikuk yang mustahil untuk dibedakan. Suasana menjadi tenang setelah beberapa saat. Di antara celah-celah elang ilahi berparuh besi, banyak cacinggu menyelinap masuk. Karena cacinggu berukuran kecil dan sulit dilawan, mereka berhasil berkali-kali. Setelah tersengat cacinggu, racun mematikannya masuk ke dalam tubuh dan orang tersebut langsung mati. Tak lama kemudian, semuanya tenang, dan sang naga harimau abadi tidak melakukan gerakan apapun lagi. Qin Xianyu menunjukkan sedikit kegembiraan. Ia menoleh dan berkata, silakan duduk di atas elang dewa berbulu putih ini. Ruan Qingyu mengangguk sedikit. Namun ulat sutra saljugu tidak senang, dan elang dewa berbulu putih menggelengkan kepalanya dengan keras untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Ayo pergi. Qin Xianyu melirik ke bawah dan melihat elang-elang ibel dan cacing-cacing di bawah melahap tubuh sang kultivator. Bagi para kultivator, berburu ibel merupakan sumber nutrisi yang luar biasa. Demikian pula, bagi ibel, para kultivator memiliki energi sejati atau kekuatan magis, dan tubuh mereka bagaikan harta karun langka yang dapat dikonsumsi untuk bertahan hidup. Biarkan mereka menyusul nanti. Setelah mengatakan ini, Qin Xianyu terbang ke depan. Setelah terbang beberapa saat, Qin Xianyu berhenti sebentar. Ruan Qingyu bertanya, apa yang terjadi? Qin Xianyu berkata, ada sekelompok orang lain di depan. Ia turun perlahan hingga mendarat di hutan di bawah, diikuti oleh elang dewa berbulu putih di belakangnya. Qin Xianyu berkata, kita sudah menyinggung Lu Yuanzong, jadi jangan membuat masalah lagi untuk menghindari masalah. Ruan Qingyu mengangguk, lalu berkata, baru saja, Lu Yuanzong terlalu arogan dan mendominasi. Di hutan belantara yang sunyi ini, tidak ada aturan yang berlaku. Seperti di restoran, ada orang di atap dan ada yang di lantai bawah, dan tidak ada niat untuk menghina. Lu Yuanzong hanya ingin mencari alasan untuk menangkapku. Sekte lain tidak akan begitu mendominasi. Qin Xianyu dengan tenang berkata, jika itu bisa dihindari, maka itu sudah dihindari. Ruan Qingyu bisa merasakan nada suaranya yang rendah dan sedikit mengernyit, tetapi dia tidak berani berbicara. Qin Xianyu menatapnya dan tersenyum, aku belum pernah membasmi begitu banyak kultivator sekaligus. Tentu saja, itu juga karena kultivator sangat langka di kampung halamanku. Selain itu, aku merasa Luyang yang menghalangi jalan sedang mencari kehancurannya sendiri, sementara mereka tidak menghalangi jalan. Namun, karena kita sudah mulai, tidak baik membiarkan mereka hidup. Ruan Qingyu terdiam sejenak, lalu berkata, mereka semua memusuhimu, dan jumlah mereka cukup banyak. Mereka pasti menguasai teknik serangan gabungan, jadi mereka mungkin bisa melukai Tuan Longhu. Perlakukan saja mereka sebagai Tuan Longhu. Qin Xianyu berkata dengan tenang, apa yang harus saya takutkan tentang keterampilan mereka atau teknik serangan gabungan mereka? Ruan Qingyu menambahkan, membasmi mereka akan membungkam mereka dan mencegah masalah di masa depan. Kalau tidak, jika Lu Yuanzong berhasil menyusul kita, tetua tertinggi itu tidak akan membiarkannya begitu saja. Menghindari masalah di masa depan. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Qin Xianyu berkata perlahan, berapa banyak manusia sejati naga harimau yang dimiliki Lu Yuanzong? Kematian dua manusia sejati adalah peristiwa besar, dan itu pasti akan menarik perhatian penatua tertinggi itu. Dengan kemampuan abadinya yang luar biasa, sedalam apapun itu bukanlah hal yang aneh. Aku tidak pernah berpikir untuk membungkamnya, aku hanya ingin menundanya sebentar. Ruan Qingyu sedikit terkejut dan berkata, menunda. Qin Xianyu berkata dengan tenang, tidak lama lagi dia akan berada di suatu tempat di pegunungan dekat sini. Kita harus berhati-hati. Ruan Qingyu tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. 380.